Aku berdiri di titik paling sentral di dalam aula, mengenakan gaun adibusana yang dibuat khusus untukku. Seharusnya, di sampingku berdiri tunanganku, Bima Prasetyo. Namun, sekarang dia berada di atas panggung, menggenggam tangan wanita lain. Wanita itu aku kenal. Cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Namanya Ayu Lestari. Kudengar namanya cukup dikenal di kalangan seni. Dia mengenakan gaun putih, bergelayut manja di lengan Bima, dengan senyum lembut terukir di bibirnya. Dibandingkan aku, sang tunangan resmi, dia justru terlihat seperti bintang utama malam ini. Para tamu di bawah semua tertegun. Ada yang menghentikan gelas anggur di udara, ada pula yang mulutnya ternganga selebar mungkin. Ibuku, yang duduk di barisan depan di kursi kehormatan, raut wajahnya sudah menegang hingga batasnya, tangannya mencengkeram sandaran kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahku lebih tenang, gelas teh di tangannya tidak bergetar sedikit pun. Namun, kobaran api di matanya bisa kulihat dengan jelas meskipun terpisah separuh aula. Bima berdeham. Suara melengking yang mengganggu terdengar dari mikrofon. Dia menunduk, melirik Ayu sekilas, dan mereka bertukar pandang mesra. Lalu, dia berkata, "Malam ini, saya mengundang Anda semua sebenarnya untuk mengumumkan sesuatu yang lebih penting. Pertunangan saya dengan Kirana Wijoyo, per hari ini, saya nyatakan batal." Seluruh aula gempar. Ada yang menahan napas, ada yang berseru pelan, dan ada yang diam-diam menoleh ke arahku. Tatapan-tatapan itu menusukku seperti jarum. Ada yang bersimpati. Ada yang senang melihat kemalanganku. Tapi sebagian besar dari mereka menunggu aku menangis, histeris, dan mempermalukan diriku sendiri. Bima melanjutkan dengan suara tenang seolah dia sepenuhnya mengendalikan situasi. Saya dan Ayu sudah saling kenal sejak kecil, tapi karena beberapa kesalahpahaman, kami terpisah untuk waktu yang lama. Sekarang dia telah kembali, dan saya tidak ingin melepaskannya lagi. Kirana adalah wanita yang baik, tapi kami tidak cocok. Saya harap dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Di sebelahnya, Ayu dengan lembut menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara lirih, "Bima, sudah, jangan katakan lagi." Suaranya lembut seperti tetesan air, dan matanya memerah seolah-olah akulah yang telah menindasnya. Di bawah, bisik-bisik mulai terdengar. "Ini keterlaluan, bukan? Ini kan pesta ulang tahun Kirana. Kudengar Bima selama ini bergantung pada keluarga Wijoyo. Apa dia tidak takut memusuhi mereka sepenuhnya dengan melakukan ini? Kamu tidak tahu apa-apa. Dia sekarang sudah punya nama sendiri, tidak perlu lagi bergantung pada wanita." Aku berdiri di sana, menggoyangkan gelas anggur di tanganku. Cairan merah itu membentuk lapisan tipis di dinding gelas, persis seperti senyum palsu yang kupasang di wajahku untuk menjaga martabat. Ibuku sudah gemetar karena marah, sepertinya siap untuk bangkit dan menyerbu ke depan kapan saja. Aku menggelengkan kepala perlahan ke arahnya. Bima tidak lupa untuk menambahkan garam di atas luka pada saat seperti ini. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru dari saku jasnya dan membukanya. Di dalamnya ada cincin dengan desain baru, berbeda dari yang ada di tanganku. Dia berkata, "Cincin ini saya pesan khusus dari seorang desainer untuk Ayu." Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Aku mengangkat tanganku. Cahaya dari lampu gantung di langit-langit aula, tepat mengenai berlian raksasa seharga 3 miliar rupiah di jari manisku, memancarkan kilau yang menyilaukan. Perlahan, aku melepaskannya. Gerakan ini membuat seluruh aula hening seketika. Bahkan Bima Prasetyo pun tertegun. Dia tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku menatap cincin itu di depan mataku, lalu menatap tajam ke arah dua orang di atas panggung. Kemudian, aku bertepuk tangan pelan. Plok, plok, plok. Tepuk tangan itu terdengar seperti goresan pisau di atas kaca di tengah aula yang sunyi senyap. Semua orang menatapku dengan mata terbelalak, termasuk Bima Prasetyo dan Ayu Lestari. Senyum lembut di wajah Ayu Lestari membeku. Bima sedikit mengernyitkan dahi. Kenapa aku tidak menangis? Kenapa aku tidak histeris? Kenapa aku bertepuk tangan? Dia pasti bertanya-tanya. Sambil tersenyum, aku berjalan ke sisi panggung dan menerima mikrofon dari pembawa acara. Suara sepatu hak tinggiku menapaki tangga terdengar begitu merdu. Aku naik ke panggung selangkah demi selangkah dan berdiri di depan Bima Prasetyo. Dia setengah kepala lebih tinggi dariku. Biasanya, aku harus mendongak untuk menatapnya. Tapi sekarang, sambil menatap jakunnya, aku merasa dia tampak sedikit lebih kecil. "Sudah selesai bicara?" tanyaku. Suaraku tidak keras, tapi mikrofon menyampaikannya ke setiap sudut. Jakun Bima Prasetyo bergerak. "Kirana, aku harap kamu bahagia.
Terima kasih atas perhatianmu, aku memotong kata-katanya, berbalik menghadap ratusan tamu di bawah panggung. Senyum di wajahku tidak memudar sedikit pun. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-24. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mengenai pembatalan pertunangan yang tadi dikatakan oleh Pak Bima, saya sepenuhnya setuju. Terdengar lagi suara orang menahan napas dari bawah. Wajah Ayu Lestari sedikit pucat. Dia menyusut di belakang Bima Prasetyo dan berkata dengan suara lirih, "Mbak Kirana, jangan berkata seperti itu. Aku tidak sengaja." Aku mengabaikannya dan melanjutkan sambil tersenyum. Hanya saja, Mas Bima, sebelum Anda menggandeng tangan Mbak Ayu ini keluar dari pintu, ada satu hal yang ingin saya perjelas di hadapan semua orang. Mata Bima Prasetyo mulai gelisah. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas tanganku dan membukanya. Di atasnya tertulis tulisan-tulisan kecil yang padat. Di bagian paling bawah, ada tanda tangan Bima Prasetyo dan sebuah meterai. Aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, menunjukkannya kepada semua orang di bawah panggung, lalu menyodorkannya ke depan Bima Prasetyo. 3 tahun yang lalu, Anda bilang ingin mendirikan perusahaan tapi kekurangan modal. Saya meminjamkan dana mahar peninggalan nenek saya, tepat 30 miliar rupiah, kepada Anda. Aku berbicara dengan jelas kata demi kata, setiap kata seperti paku yang menancap di tanah. Anda berjanji akan mengembalikannya. Anda menulis sendiri surat perjanjian utang ini, bunga 20% per tahun. Sampai hari ini, total pokok dan bunga adalah 48 miliar rupiah. Wajah Bima Prasetyo pucat pasi dalam sekejap. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi hanya suara serak yang keluar dari tenggorokannya, tidak ada satu kata pun yang terucap. Ayu Lestari hanya berdiri terpaku. Matanya yang tadi berkaca-kaca kini dipenuhi ketakutan. Aku maju selangkah, dan menempelkan surat perjanjian utang itu ke dadanya. Pertunangan kita boleh batal. Perasaan boleh hilang. Tapi utang, harus diakui. Aula hening selama sekitar 5 detik, lalu meledak seperti panci yang mendidih. Ada yang tertawa, ada yang berteriak, ada yang memukul meja. Tubuh Bima bergoyang, dia menatap surat perjanjian utang itu dengan putus asa. Tangannya gemetar seperti penderita Parkinson. Bibirnya bergetar, "Kirana, kamu, aku." Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku, tersenyum lebar ke arah lampu gantung kristal di atas. "Mas Bima, selamat karena akhirnya menemukan cinta sejatimu. Kalau memang mau menikahi Mbak Ayu, tolong lunasi utang 48 miliar rupiah ini hari ini juga, ya." Gedebuk. Terdengar suara gedebuk. Kedua kaki Bima lemas, dan di depan mata semua orang, dia berlutut di antara kelopak-kelopak mawar berwarna sampanye yang berserakan di lantai. Surat perjanjian itu terlepas dari tangannya, berputar di udara, dan jatuh di dekat kakiku. Ayu Lestari menjerit dan mencoba membantunya berdiri, tapi kakinya sendiri tersandung dan dia jatuh terduduk. Aku mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara, berbalik, dan menuruni panggung. Suara sepatu hak tinggiku menapaki tangga terdengar mantap di setiap langkah. Saat melewati ibuku, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Aku menggenggam tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Ibu, tenang saja. Ini baru permulaan." Ayah akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk ke arahku. Ada senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Aku mengangkat wajah dan melihat ke arah pintu masuk aula. Di sana berdiri seorang pria berjas hitam. Punggungnya tegap, dan di bawah cahaya lampu latar, wajahnya tampak kabur. Dia mengangguk ringan ke arahku, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam di luar pintu. "Selamat ulang tahun, Kirana." Aku sangat puas dengan hadiah ulang tahun ini. Kekacauan di aula berlangsung cukup lama. Bima Prasetyo masih berlutut di antara kelopak bunga, menatap kosong surat utang yang jatuh di lantai seolah-olah tulangnya telah dilucuti. Ayu Lestari panik mencoba membantunya, tetapi dia sendiri tidak bisa berdiri, kedua kakinya lemas seperti mie. Para tamu yang menonton di sekitar sudah mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Kilatan blitz menyala serempak. Aku berdiri di bawah panggung, membelakangi pemandangan menyedihkan itu, mengambil segelas sampanye baru dari nampan pelayan, dan menyesapnya. Cairan dingin itu mengalir melalui tenggorokanku, menenangkan gejolak di perutku. Tidak sampai 2 menit, Ibu Bima Prasetyo, Rina Prasetyo, menerobos kerumunan. Dia mengenakan kebaya berwarna hijau zamrud, dan di lehernya tergantung kalung mutiara sebesar ibu jari. Dia tampak murka, berlari ke depan panggung, dan menarik Bima Prasetyo dari lantai. Dia berbalik menatapku, wajahnya yang terawat baik itu berkerut. "Kirana,
Apa maksudmu ini? Hari ini adalah hari besar Bimaku. Kau membuat keributan seperti ini, mau membuat siapa yang malu? Aku meletakkan gelasku dan menatapnya sambil tersenyum. Tante, cara bicaranya salah. Hari ini ulang tahun saya, dan putra Anda mengumumkan akan menikah dengan orang lain di pesta ulang tahun saya. Siapa yang mempermalukan siapa? Rina Prasetyo terdiam sejenak, matanya melirik ke sana kemari, lalu segera mengubah nadanya. Hanya karena sedikit uang, kan? Keluarga Wijoyo kalian kan punya banyak uang. Apa artinya 30 miliar bagi kalian? Bimaku sudah bekerja keras untukmu seperti kuda selama beberapa tahun ini. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Kamu benar-benar tega, menagih utang di depan begitu banyak orang. Aku tersenyum, mengambil surat utang itu dari atas panggung, membersihkannya dari debu, lalu menunjukkannya padanya. Hitam di atas putih, Tante. Ada meterainya. Bagaimana kalau Tante yang bayar utang ini atas nama putra Tante? Kebetulan hari ini banyak orang di sini, kita bisa minta mereka semua jadi saksi. Wajah Rina Prasetyo memerah dan memutih. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan uang ini. Tetapi 48 miliar rupiah berarti harus memotong sebagian besar aset keluarga Prasetyo. Dia berbalik menatap Bima Prasetyo dan membentak dengan suara tertahan. Apa-apaan ini? Siapa yang suruh kamu menandatangani surat utang seperti ini? Bima. Dengan wajah pucat, menggerakkan bibirnya beberapa kali dan akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat, Bu. Waktu itu aku baru memulai perusahaan, bank tidak mau memberikan pinjaman. Kirana bilang dia akan memberikan uang jika aku menandatangani surat utang. Rina Prasetyo menampar lengannya dengan keras. Dasar bodoh. Aku melihat ibu dan anak ini dan mencibir dalam hati. 3 tahun lalu, sejak pertama kali aku meminjamkan uang kepada Bima Prasetyo, Rina Prasetyo ini entah sudah berapa banyak mengambil keuntungan dariku di belakang. Tahun lalu dia bilang kesehatannya kurang baik, jadi aku membelikannya sebuah villa dengan sumber air panas seharga 3 miliar. 2 tahun lalu, Bima bilang perusahaannya kesulitan dana, jadi aku menginvestasikan lagi 15 miliar secara bertahap. Awal tahun ini, dia bilang ingin memperluas bisnis, jadi aku menjaminkan beberapa propertiku untuk menjadi penjaminnya. Setiap transaksi, aku catat semuanya di buku. Ayu Lestari saat ini akhirnya berhasil berdiri, berpegangan pada pilar panggung, wajahnya pucat seperti kertas. Dia menatap Bima Prasetyo, lalu menatapku, matanya berkaca-kaca. Mbak Kirana, aku benar-benar tidak tahu ada hal seperti ini antara kamu dan Mas Bima. Apa yang dia katakan padaku tidak seperti ini. Aku berbalik menatapnya, memindai dari atas ke bawah. Memang cantik, wajah oval dengan mata besar, tampak menyedihkan. Aku berjalan ke depannya, mendekat, dan berkata dengan suara rendah, Mbak Ayu, yang dia katakan padamu bukankah dia, dan aku sudah benar-benar berakhir? Bahwa keluarga Wijoyo menggunakan kekuasaan untuk menekan, bahwa dia sudah lama ingin putus tapi diancam dengan uang olehku? Atau apakah dia bilang dia adalah seorang pengusaha sukses yang membangun segalanya dari nol, dan semua kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri? Ayu Lestari menahan air mata, menggigit bibirnya hingga pucat, dan tidak berkata apa-apa. Tapi ekspresinya sudah mengatakan segalanya. Aku mundur selangkah, mengembalikan volume suaraku seperti semula agar terdengar oleh seluruh aula. Baiklah. Karena sudah sampai di sini, mari kita perjelas semuanya. 3 tahun lalu, Bima Prasetyo tidak punya apa-apa. Akulah, Kirana Wijoyo, yang mengeluarkan uang untuk membantunya mendirikan perusahaan pertamanya. Selama 3 tahun ini, dana yang terus-menerus aku investasikan, jika dihitung secara konservatif, setidaknya mencapai 50 miliar. Uang ini, baik dianggap pinjaman maupun investasi, tidak masalah. Hari ini, di depan semua orang, aku hanya bertanya satu hal. Mau dibayar atau tidak? Ratusan pasang mata serempak tertuju pada Bima Prasetyo. Bima Prasetyo berdiri di sana, jasnya kusut, keningnya berkeringat. Dia melirik Ayu Lestari, lalu ibunya, dan akhirnya menatapku. Matanya dipenuhi kebencian, dendam, dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, seperti ketidakpercayaan. Dia menggertakkan giginya. Kirana, apa kau harus sejauh ini? Apa kau benar-benar ingin menghancurkanku di depan begitu banyak orang? Aku tertawa. Aku menghancurkanmu? Anda yang berdiri di panggung ulang tahunku, secara sepihak membatalkan pertunangan, dan sekarang malah menyalahkanku? Bima, sebagai manusia, setidaknya punya sedikit integritas. Rina Prasetyo melompat membela putranya. Integritas?
Wanita seharusnya ikut suami setelah menikah. Apa salahnya Bima tidak mau menikahimu? Apa kau mau mengikatnya seumur hidup dengan uang? Kukatakan padamu, Kirana, uang ini tidak akan kami kembalikan. Kalau punya nyali, gugat saja. Siapa yang mau menanggung malu seperti ini? Ketika pembicaraan sudah sampai pada titik ini, aku tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Aku mengeluarkan satu set dokumen lain dari tasku, mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh aula bisa melihat. Baiklah. Karena tante bilang tidak akan mengembalikan, tidak masalah. Kalau begitu, mari kita lihat dokumen ini bersama-sama. Dokumen itu adalah perjanjian penitipan saham. Modal perusahaan Bima Prasetyo adalah 30 miliar rupiah. Pemilik sebenarnya dari 60% sahamnya adalah aku. Wajah Bima Prasetyo benar-benar pucat. Lebih putih dari sebelumnya, seolah-olah dilapisi bedak. Dia melompat maju dengan ganas, mencoba merebut dokumen dari tanganku. Aku mengelak ke samping, menghindarinya, dan dia gagal, nyaris jatuh ke lantai. Kirana, kapan? Apa maksudmu ini? Suaranya pecah. Artinya, Direktur Utama Bima, kursi direktur yang sedang Anda duduki sebenarnya adalah milik saya, kataku sambil tersenyum. Semua keputusan Anda, semua operasional, semua keuntungan selama 3 tahun ini, dari sudut pandang ini, berarti Anda bekerja untuk saya. Karena Anda akan menikah dengan orang lain, mari kita selesaikan juga pembukuan perusahaan ini. Dari bawah ada yang berteriak, Mbak Kirana keren. Diikuti oleh tepuk tangan, sorak-sorai, dan tawa terbahak-bahak. Tatapan simpati yang tadi ditujukan kepadaku semuanya berubah menjadi kegembiraan penonton. Suasana di aula berubah dari tragedi menjadi komedi dalam sekejap. Aku menoleh ke pintu masuk, tetapi bayangan berjas hitam itu sudah tidak ada lagi. Sudahlah. Aku tidak terburu-buru. Drama malam ini baru saja dimulai. Rina Prasetyo panik total. Dia menarik lengan Bima Prasetyo, ibu dan anak itu berdiri gemetar seperti lilin di tengah angin. Ayu Lestari mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Bima Prasetyo. Gerakan kecil itu tertangkap mataku, dan aku tidak bisa menahan tawa lagi. Saat itu, pintu aula didorong terbuka dari luar. Pintu kayu berukir tebal itu mengeluarkan suara berat. Seorang wanita anggun berjas Chanel masuk dengan sepatu hak tingginya yang berdetak. Usianya sekitar awal 50-an, rambutnya disanggul rapi tanpa celah, riasan wajahnya elegan dan halus, penuh aura. Di belakangnya mengikuti 4 pria berpenampilan seperti pengawal, yang berbaris rapi di dekat pintu. Ibuku, Dewi Wijoyo. Bukankah dia tadi duduk di barisan depan? Kapan dia keluar? Saat aku masih terpana, ibuku berjalan melewati kerumunan dan tiba di depan panggung. Tatapannya sedingin pisau, menyapu Rina Prasetyo dan Bima Prasetyo. Rina, ibuku membuka mulut. Suaranya tidak keras, tetapi seluruh aula menjadi hening seperti disiram air. Tadi kau bilang wanita seharusnya ikut suami setelah menikah, kan? Rina Prasetyo, melihat aura ibuku, langsung menciut. Dewi, bukan begitu maksudku. Bukan begitu maksudmu. Ibuku mencibir, mengeluarkan setumpuk sertifikat properti dari tasnya. Ini sertifikat villa dengan pemandian air panas yang putriku belikan untukmu, atas nama keluarga Prasetyo kalian. Lalu jam tangan seharga 300 juta yang kau pamerkan setiap malam arisan. Dan ruko untuk investasi yang dibelikan untuk Bima bulan lalu. Totalnya, kalau dihitung kasar, 1,8 miliar. Dia membanting tumpukan sertifikat itu ke atas meja. Hari ini, semuanya kami ambil kembali. Rina Prasetyo, keluarga kalian telah makan dan minum dari uang keluarga Wijoyo selama 3 tahun ini. Sekarang mau membalikkan keadaan? Dunia tidak semudah itu. Wajah Rina Prasetyo pucat pasi, berdiri di sana, tanpa bisa berkata-kata selama beberapa saat. Bima Prasetyo tampak lebih seperti mayat hidup, bahunya terkulai, tubuhnya seolah menyusut beberapa ukuran. Aku berdiri di samping ibuku, menatap wajah-wajah terkejut di bawah panggung. Dan tiba-tiba merasa ulang tahun ini benar-benar layak dirayakan. Saat ibuku membanting tumpukan sertifikat itu ke panggung, seluruh aula hening. Rina Prasetyo menatap tumpukan buku merah itu, bibirnya bergetar, dan akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat, Dewi, kita sudah berteman seperti saudara selama bertahun-tahun. Apa kau harus sejauh ini? Ibuku mencibir, putramu mencampakkan putriku di depan ratusan orang, dan kau masih bicara seperti itu padaku? Rina Prasetyo, kau tahu sendiri sudah berapa banyak yang kau ambil dariku selama 3 tahun ini. Tahun lalu kau bilang sendimu sakit, putriku memanggil 3 dokter spesialis untuk memeriksamu. 2 tahun lalu kau bilang mau investasi,
aku langsung mentransfer 500 juta tanpa pikir panjang. Bahkan kebaya yang kau pakai itu, bukankah kita yang pergi memilih bahannya bersama? Coba kau pikirkan baik-baik, apa kau masih punya muka di hadapanku? Rina Prasetyo kehabisan kata-kata, berdiri di sana seperti boneka kayu. Bima Prasetyo akhirnya sedikit tenang, menopang lengan ibunya sambil menggertakkan gigi menatap ibuku. Tante, urusan saya dan Kirana adalah urusan kami berdua. Tolong jangan ikut campur. Saat ibumu tadi menghina putriku, kenapa kau tidak menghentikannya? Ibuku melontarkan tatapan tajam, dan Bima langsung terdiam. Ibuku menyapu pandang ke seluruh aula, suaranya meninggi, semua yang hadir di sini, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, keluarga Wijoyo memutus semua hubungan bisnis dengan keluarga Prasetyo. Semua aset yang telah kami berikan kepada keluarga Prasetyo, kami minta dikembalikan seluruhnya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dia melirik tumpukan sertifikat di tangannya. Kita bertemu di pengadilan. Terdengar suara orang menahan napas. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Pesta ulang tahun ini ternyata lebih seru dari sinetron manapun. Aku menarik lengan ibuku dan berkata dengan suara rendah, "Ibu, sudah cukup. Mari kita akhiri." Ibuku melirikku, lalu mengulurkan tangan dan menepuk punggung tanganku. Dia berbalik ke arah hadirin di bawah dan tersenyum, "Para tamu yang terhormat, mohon maaf telah menunjukkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Pesta malam ini kami akhiri sampai di sini. Nanti, keluarga Wijoyo akan mengundang Anda semua kembali di lain kesempatan." Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan di bawah mulai bergerak. Ada yang berjalan keluar, ada yang masih berbisik-bisik. Rina Prasetyo menarik Bima Prasetyo, melarikan diri di tengah kekacauan. Ayu Lestari juga mengikuti di belakang, berjalan cepat keluar dengan kepala menunduk. Aku melihat punggung ketiga orang yang tampak menyedihkan itu dan merasa sangat lega. Saat Bima Prasetyo sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatapku. Tatapan itu dipenuhi oleh campuran kebencian, penyesalan, dan rasa sakit yang tidak bisa ku mengerti. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia ditarik keluar oleh ibunya. Aula segera menjadi lebih dari separuh kosong. Kerabat dan teman dekat yang tersisa datang untuk menghiburku. Aku tersenyum dan menjawab satu persatu. "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Seharusnya sudah putus dari dulu. Terima kasih banyak, Paman, atas perhatiannya. Nanti saya akan berkunjung." Setelah semua orang pergi, ibu sudah menyuruh orang untuk membereskan meja. Dia datang ke sisiku, memeluk bahuku, dan berkata dengan cemas, "Sayang, ibu tidak tahu kamu menanggung begitu banyak hal. Tentang utang 30 miliar itu, kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau aku bilang lebih awal, apa ibu akan membiarkanku meminjamkannya?" Aku tersenyum padanya. "Ibu, aku punya rencana." Ibuku menghela napas, mengelus rambutku. "Baiklah. Sisanya serahkan pada ibu. Ayo kita pulang dan istirahat." Aku mengangguk, mengikuti ibuku keluar. Saat melewati pintu masuk aula, dari sudut mataku aku melihat seseorang yang tampak seperti pelayan berdiri di sudut, merekamku dengan ponsel. Aku tidak peduli dan langsung keluar. Di dalam mobil menuju rumah, ibuku membuka sebotol anggur merah dan bersikeras untuk bersulang denganku. Aku bersandar di kursi kulit, menatap lampu-lampu neon yang berlalu lalang di luar jendela, dan mengulang kembali kejadian 3 tahun terakhir dalam benakku. 3 tahun lalu, Bima Prasetyo tidak punya apa-apa. Ayahnya meninggal lebih awal, Rina Prasetyo membesarkannya seorang diri dengan susah payah. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia mengenakan kemeja pudar, membawa proposal di resepsionis perusahaan keluargaku, mengatakan sedang mencari investor. Saat itu aku baru saja menyelesaikan studi di luar negeri dan pulang. Iseng-iseng aku membaca proposalnya. Proyeknya bagus, jadi aku mengajaknya berbicara secara pribadi. Sambil berbincang, dia mulai merayuku. Bima saat itu sangat berbeda dengan direktur flamboyan di panggung malam ini. Dia akan membawakan makan malam saat aku lembur sampai larut. Dia ingat hari-hari saat aku tidak enak badan dan membuatkan minuman hangat. Saat hujan, dia akan sengaja menyetir memutari separuh kota untuk menjemputku. Ibuku awalnya menentang karena status keluarganya tidak sepadan denganku. Tapi aku bersikeras ingin bersamanya, dan ibu akhirnya mengalah. Setelah itu, aku meminjamkan dana maharku untuk mendirikan perusahaan. Dia bersikeras menulis surat utang, meskipun aku bilang tidak perlu, dia tetap menulisnya dan menunjukkannya pada ibuku. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia mungkin ingin membuktikan dengan surat utang itu bahwa dia tidak mengincar uangku.
Tapi yang tidak dia ketahui adalah, sejak hari itu, aku sudah mempersiapkan drama hari ini. Aku baru benar-benar menyadari perubahan hatinya setengah tahun yang lalu. Hari itu, aku pulang lebih awal dari perjalanan dinas dan ingin memberinya kejutan. Aku membeli kue kesukaannya dan pergi ke apartemennya. Saat membuka pintu, lampu di dalam mati, dan di atas meja ruang tamu ada 2 gelas anggur. Di salah satu bibir gelas, ada bekas lipstik. Saat itu aku berdiri terpaku di pintu selama 5 detik, lalu meletakkan kue di rak dekat pintu, menutup pintu, dan pergi. Belakangan, aku menyewa seseorang untuk menyelidiki. Dan pemilik lipstik itu adalah seorang seniman bernama Ayu Lestari, yang baru saja kembali dari Paris. Mereka ternyata teman sekelas di SMA. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Bima selama setengah tahun terakhir ini diam-diam mentransfer aset di belakangku, dan mengalihkan sebagian saham perusahaan ke nama kerabat Ayu Lestari. Dia mungkin berpikir dia melakukannya dengan sempurna, tapi dia lupa satu hal. 60% saham perusahaan ada di tanganku. Sejak hari itu, aku mulai menunggu. Menunggu dia mengaku padaku, menunggu dia tidak tahan dan menghancurkan dirinya sendiri. Aku bahkan berpura-pura membantunya dengan membocorkan informasi tentang kembalinya Ayu Lestari, dan terus-menerus mengisyaratkan bahwa aku adalah tunangan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia masuk perangkap dengan sempurna. Selangkah demi selangkah jatuh, pesta ulang tahun malam indah demur bahwa keluarga. Aku tahu betul karakter Bima Prasetyo. Dia tidak akan tahan dan akan mengambil langkah lebih dulu untuk mencampakkanku, membangun citra sebagai pria mandiri dan sukses di depan banyak orang. Dia tidak mengecewakanku. Saat mobil berhenti di garasi villa, ponselku berdering. Aku melihat ke bawah, itu adalah deretan nomor tak dikenal. Saat ku jawab, terdengar suara pria yang rendah dan sedikit tertawa. Mbak Kirana, pertunjukan malam ini sangat mengagumkan. Aku mengernyit. Anda siapa? Saya melihat Anda keluar dari pintu masuk tadi, tapi tidak sempat menyapa. Pihak lain berhenti sejenak, lalu berkata, besok sore jam 3 di lantai teratas Menara Elang, ada urusan bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda masih ingat nama Arya Wibisana? Arya Wibisana? Aku tertegun sejenak. Nama itu muncul dari lubuk ingatanku. 5 tahun lalu, seorang pemuda kurus yang jongkok di jembatan penyeberangan dekat kampus, menjual produk kulit buatan tangan. Aku yang kebetulan lewat beberapa kali meliriknya, merasa keterampilannya bagus, dan membeli semua barangnya. Aku memberinya kartu namaku, dan berkata jika butuh uang, hubungi aku. Setelah itu, dia benar-benar mencariku. Aku meminjamkannya sejumlah kecil uang, dan setelah itu kami kehilangan kontak. Saya ingat, kataku. Besok sore jam 3, saya akan datang. Setelah menutup telepon, hujan gerimis mulai turun di luar jendela mobil. Aku bersandar di kursi. Menatap tetesan hujan yang jatuh miring di bawah lampu jalan, dan merasakan simpul di hatiku yang tegang selama setengah tahun akhirnya sedikit mengendur. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Berbaring di tempat tidur, aku terus membolak-balik badan, memutar ulang neraca 3 tahun terakhir ini seperti film di kepalaku. Hujan di luar jendela terus turun hingga lewat tengah malam. Saat langit mulai memutih, aku memutuskan untuk bangkit dan pergi ke ruang kerja. Di brankas ruang kerja, ada 3 map yang tersusun rapi, masing-masing setebal 1 jari. Map teratas diberi label merah, Bima Prasetyo, aliran dana. Aku menariknya keluar, membukanya di atas meja, dan membalik halaman demi halaman. Catatan transfer pertama adalah tanggal 12 April 3 tahun lalu, 30 miliar rupiah. Kolom keterangan tertulis modal awal. Selanjutnya, setiap bulan dari Mei hingga Juli, ada uang yang ditransfer, kadang beberapa ratus juta, kadang lebih dari 1 miliar. Saat itu, Bima masih dalam tahap awal, proyeknya membakar uang dengan cepat. Aku mengisi kekurangannya setiap beberapa hari. Saat itu kami sangat akur. Dia meneleponku setiap malam untuk melaporkan kemajuan, kegembiraan dalam suaranya terasa bahkan melalui layar ponsel. Membalik beberapa halaman, ada beberapa kwitansi dari awal tahun lalu. Aku meminta orang untuk mendapatkan salinan pembukuan perusahaan Bima Prasetyo, dan menemukan bahwa sejak Februari tahun lalu, dana lebih dari 300 juta rupiah dari perusahaan telah mengalir ke rekening sebuah studio seni. Studio Seni Lestari. Lestari, Ayu Lestari. Menarik. Membalik lebih jauh, transfer semacam ini semakin sering dan jumlahnya semakin besar. Pada paruh pertama tahun ini, totalnya sudah melebihi 2 miliar rupiah. Bima mungkin berpikir dengan menyamarkan pembukuan atas nama transaksi bisnis, aku tidak akan bisa mengetahuinya. Dia lupa bahwa di bawahku ada seluruh tim keuangan.
Lebih jauh lagi, ada foto-foto yang kuminta orang untuk ambil. Foto Bima Prasetyo dan Ayu Lestari bersama di berbagai tempat. Ada di restoran, lobi hotel, dan bandara. Foto yang paling menentukan diambil di sebuah toko perhiasan. Bima Prasetyo berlutut, memasangkan cincin ke jari Ayu, keduanya tersenyum seolah sedang pemotretan iklan. Tanggal foto itu adalah Maret tahun ini. Dan pada hari itu di bulan Maret, dia berbohong padaku dengan mengatakan sedang dinas luar kota. Aku menyimpan foto-foto itu dan mengambil dokumen lain. Itu adalah laporan audit. Aku menghabiskan 80 juta untuk menyewa tim profesional guna mengaudit keuangan perusahaan Bima Prasetyo selama 3 tahun secara menyeluruh. Laporan itu dengan jelas menunjukkan setidaknya 4 kasus penggelapan dana, dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Semuanya mengalir ke perusahaan afiliasi pihak ketiga, dan perwakilan hukum dari perusahaan-perusahaan itu adalah kerabat Ayu Lestari. Inilah kartu terkuat di tanganku. Pada pesta semalam, aku hanya mengeluarkan 2 kartu. Surat utang dan perjanjian penitipan saham. 2 kartu itu saja sudah cukup merusak Bima Prasetyo, tetapi kartu trufku yang sebenarnya adalah bukti penggelapan dana ini. Jika dokumen ini diserahkan kepada pihak kepolisian, dia bisa masuk penjara selama 10 tahun. Aku bersandar di kursi, memijat pelipisku. Terdengar suara dari bawah. Ibu sepertinya sudah sibuk di dapur. Terdengar suara piring beradu dan aroma bubur hangat yang menguar. Aku mencuci muka, berganti pakaian, dan turun. Ibu baru saja meletakkan semangkuk bubur di atas meja. Melihatku, dia tersenyum. Sudah bangun? Semalam tidur nyenyak? Lumayan, aku duduk dan menyesap bubur. Kehangatan mengalir dari tenggorokan ke perut. Ibu duduk di sebelahku, perlahan-lahan menarik senyumnya. Bicaralah yang sebenarnya, bagaimana rencanamu menangani urusanmu dengan Bima? Kemarin ibu membantumu melampiaskan amarah, tapi watak Rina Prasetyo itu ibu paling tahu. Dia pasti tidak akan menelan amarah ini, dan akan membalas dengan segala cara. Aku tahu, aku meletakkan mangkuk. Karena itu aku masih punya langkah selanjutnya. Ibu melirikku, tidak bertanya lebih jauh, hanya berkata, "Kalau kau sudah tahu, baguslah. Ingat, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di belakangmu." Setelah sarapan, aku mengemudi ke kantor. Di tengah jalan, ponselku berdering. Telepon dari Direktur Keuangan perusahaan, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. "Presdir Kirana." Pihak Bima menelepon pagi-pagi sekali, menanyakan soal saham. Dia sangat keras kepala, dan mengatakan akan membawa pengacara untuk bernegosiasi. "Suruh dia menghubungiku," kataku. "Beritahu Departemen Hukum untuk menyiapkan semua dokumen. Kapanpun dia membawa pengacara, kita siap melayaninya." Setelah menutup telepon, aku berpikir sejenak, lalu mengirim pesan ke sekretarisku. "Kosongkan jadwalku sore ini. Jam 3 aku ada janji di lantai teratas Menara Elang." Balasan dari sekretaris datang dengan cepat. "Baik, Presdir Kirana. Oh ya, tadi pagi jam 10 ada dokumen yang dikirim dari pihak Presdir Arya. Katanya, ingin Anda melihat proposal kerja samanya terlebih dahulu." "Arya?" Aku mengernyit. Orang ini gerakannya cepat sekali. Kembali ke kantor dan melihat dokumen itu, ternyata itu adalah proposal kerja sama properti komersial. Skala proyeknya, jika dihitung secara konservatif, keuntungannya bisa lebih dari 100 miliar rupiah. Proposalnya dibuat dengan sangat cermat, setiap aspek dipertimbangkan dengan matang, sekilas terlihat jelas ini adalah hasil karya seorang veteran. Aku meletakkan dokumen itu dan melihat jam. Pukul 2,45. Waktu yang pas. Saat aku tiba di Menara Elang, tepat pukul 3. Aku langsung naik lift ke lantai teratas. Saat pintu terbuka, seorang pria muda berjas abu-abu berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, membelakangi pintu masuk. Mendengar langkah kaki, dia berbalik. Wajahnya bergaris tegas, matanya dingin dan tajam, bibirnya membentuk senyuman tipis. "Mbak Kirana, lama tidak bertemu." Aku menatap wajah itu, membandingkannya dengan pemuda kurus yang menjual produk kulit di jembatan penyeberangan dalam ingatanku 5 tahun lalu. Garis wajahnya masih sama, tetapi kepolosannya telah hilang sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia memancarkan aura tenang dan percaya diri. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Bima Prasetyo, bahunya lebar, pinggangnya ramping, jasnya sangat pas. Kancing manset safir biru di lengan bajunya memantulkan cahaya dingin di bawah lampu. "Arya Wibisana," aku mengulurkan tangan. "Benar-benar kamu?" Dia menjabat tanganku. Ujung jarinya sedikit dingin, kekuatannya pas.
Soal uang 5 tahun lalu, saya selalu ingat. Pokok dan bunga, saya kembalikan hari ini. Dia menyodorkan selembar cek dari atas meja. Aku meliriknya. Angkanya 3 kali lipat dari jumlah saat itu. Aku tidak menerimanya, mendorong cek itu kembali. Uang itu kan sudah kubilang pinjaman. Kamu kan sudah mengembalikan pokoknya. Arya duduk kembali, mempersilakanku duduk. Bunganya selalu saya ingat. 5 tahun ini saya berbisnis di luar. Untungnya berhasil mengumpulkan sedikit aset. Saya kembali setengah tahun lalu, dan mendengar Anda berbisnis dengan Bima Prasetyo, jadi saya tidak terburu-buru muncul. Aku duduk, mengambil cangkir teh di depanku dan menyesapnya. Jadi selama ini kamu hanya menonton? Arya Wibisana tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Namun, secara keseluruhan dia terlihat sangat santai. Saya sudah menonton pertunjukan yang bagus. Semalam, saat Anda melepas cincin dan bertepuk tangan, saya melihatnya dari pintu masuk. Sungguh mengagumkan. Kau ada di pintu masuk? Aku meletakkan cangkir teh. Jadi pria berjas hitam itu kamu? Dia mengangguk. Kebetulan lewat dan sekalian melihat. Tidak menyangka bisa menyaksikan pertunjukan sebagus itu. Aku bersandar, menatap pria di seberangku. Pertemuan setelah 5 tahun, dia telah mengalami perubahan yang tidak bisa kujelaskan. Bukan lagi pemuda pemalu dan polos itu. Dia seperti pedang yang tersarung, tidak terlihat tajam tetapi siap dicabut kapan saja. Jadi hari ini kau memanggilku murni untuk mengembalikan uang, atau benar-benar ada bisnis yang ingin dibicarakan? Tanyaku. Keduanya. Arya mendorong proposal kerja sama itu lagi ke depanku. Proyek ini sudah saya siapkan selama setengah tahun, kurang 1 mitra. Dengan dana, koneksi, dan reputasi keluarga Wijoyo, ditambah kemampuan operasional saya, keuntungan bisa berlipat ganda. Aku membuka proposal. Membaca beberapa halaman dengan cermat. Memang proyek yang bagus. Tapi aku tidak langsung menjawab, menutup proposal itu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tentu saja. Arya berdiri, mengulurkan tangan ke arahku. Mbak Kirana, jika sudah memutuskan, hubungi saya kapan saja. Lalu dia berhenti sejenak. Jika butuh bantuan untuk melawan Bima Prasetyo, saya punya beberapa pengacara yang ahli dalam gugatan komersial. Aku menatap tangannya yang terulur, berpikir sejenak, lalu menjabatnya. Terima kasih. Tapi untuk saat ini tidak perlu. Setelah mengantar Arya pergi, aku duduk di mobil selama 10 menit, memikirkan detail pertemuan hari ini. Waktu kemunculan orang ini terlalu tepat. Tepat saat aku baru saja putus dengan Bima Prasetyo, dan dia membawa proposal kerjasama yang luar biasa yang membutuhkan sumber daya keluarga Wijoyo. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada niat lain? Aku masih belum bisa menebak. Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah urusan Bima Prasetyo. Saat aku hendak menyalakan mobil, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor telepon rumah. Saat ku jawab, terdengar suara pria parubaya yang tenang namun penuh wibawa. Apakah ini Mbak Kirana? Saya Heru Santoso, ayah Ayu Lestari. Jika berkenan, bagaimana kalau kita makan siang bersama besok? Heru Santoso, pengusaha yang membangun kerajaan bisnis bernilai triliunan dari nol. Aku mengernyit. Ayah dari Mbak Ayu ini ternyata tidak bisa diam lebih lama lagi? Baik, kataku. Tempatnya silakan Anda yang tentukan. Setelah menutup telepon, menatap jalanan yang ramai di depan, aku tidak bisa menahan tawa. Pendukung Bima Prasetyo akhirnya muncul. Ini menghemat waktuku untuk membereskan pion-pion kecil satu persatu. Tempat yang ditentukan oleh Heru Santoso adalah sebuah restoran mewah bergaya privat di pusat kota. Fasadnya tidak mencolok, tetapi di dalamnya seperti dunia lain. Taman bergaya Jepang dengan gunung buatan dan air mengalir, koridor berliku-liku. Setiap ruang privat terpisah jauh, privasinya sangat terjaga. Saat aku tiba, Heru Santoso sudah duduk di dalam ruangan. Sendirian, dengan satu set teh di depannya, perlahan-lahan menyeduh teh. Dia terlihat jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya, sekitar 50-an, rambutnya hitam dan tebal. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, saat tersenyum, kerutan halus muncul di sudut matanya, membuatnya tampak seperti seorang sarjana. Tapi aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Pria ini memulai dari nol, mendaki hingga menjadi 3 besar di industri bahan bangunan. Caranya kejam, tidak ada yang berani meremehkannya di industri ini. Mbak Kirana, senang kau datang, silakan duduk. Heru Santoso melambaikan tangan ke arahku, tersenyum ramah. Coba teh ini. Teh langka dari Kyoto, setahun hanya panen beberapa kilogram.
Aku duduk di seberangnya, menerima cangkir teh yang disodorkan. Warna tehnya keemasan dan jernih, saat diminum terasa kental dan manis. Memang teh yang bagus. Pak Heru, terima kasih atas keramahannya, aku meletakkan cangkir teh. Disuguhi teh sebagus ini, saya jadi sedikit sungkan. Heru Santoso tertawa terbahak-bahak. Mbak Kirana bercanda. Perilakumu di pesta ulang tahun semalam sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sungkan. Topik utama datang. Aku memegang cangkir teh, tidak menjawab, menunggu dia melanjutkan. Heru Santoso juga tidak bertele-tele, menuangkan secangkir teh lagi untukku, lalu perlahan membuka mulut. Putriku itu, dari kecil sudah kumanjakan, jadi sedikit manja. Soal dia, dan Bima Prasetyo, aku tidak tahu sama sekali sampai semalam. Urusan cinta anak muda, bukan urusan orang tua sepertiku untuk ikut campur. Dia berhenti, melirikku. Tapi, Mbak Kirana, soal masalah uang dengan Bima Prasetyo, bisakah kita mencari jalan tengah? Pak Heru ingin berkompromi seperti apa? Tanyaku. Pokok utang 30 miliar, biar saya yang bayar atas nama Bima. Heru Santoso mengangkat 3 jari. Bunganya dihapuskan saja. Lalu properti dan mobil, biar keluarga Wijoyo yang ambil kembali. Dengan begitu, masalah ini selesai. Anak muda harus berpisah baik-baik. Jangan sampai terlalu jelek. Aku meletakkan cangkir teh dan tertawa. Pak Heru, di surat perjanjian itu tertulis jelas bunga 20% per tahun. Dihitung sampai hari ini, totalnya 48 miliar. Kalau Anda membayar pokok 30 miliar, bagaimana dengan sisa bunganya? Senyum Heru Santoso sedikit memudar. Mbak Kirana, berilah orang lain jalan keluar. Agar nanti kalau bertemu lagi tidak canggung. Lebih dari 40 miliar bukan jumlah yang kecil. Kalau terlalu menekan, tidak baik juga untukmu. Pak Heru, apakah itu ancaman? Aku menatapnya, nada suaraku tetap datar. Bukan ancaman, Heru Santoso kembali tersenyum, mengambil cangkir tehnya dan menyesap. Hanya saja, saya, Heru Santoso, sudah bertahun-tahun di dunia bisnis, punya sedikit koneksi. Mbak Kirana masih muda dan berbakat, perjalanannya masih panjang. Tidak perlu memusuhi banyak orang hanya karena uang sebanyak ini. Nada bicaranya saat mengatakan itu ringan, tetapi makna di matanya jelas. Jika aku tidak setuju, dia akan membuatku kesulitan di dunia bisnis. Keluarga Santoso memiliki pangsa pasar yang besar di bidang konstruksi, ada beberapa bagian yang tumpang tindih dengan bisnis keluarga Wijoyo. Jika dia benar-benar nekat, memang bisa memberiku banyak masalah. Tapi aku sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sini hari ini. Aku mengeluarkan ponselku, membuka sebuah foto, lalu menyodorkan ponsel itu ke depan Heru Santoso. Heru Santoso meliriknya, dan senyum di wajahnya membeku. Foto itu adalah potongan dari laporan keuangan. Di atasnya tercatat dengan jelas sebuah transaksi, penerimanya adalah sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri, jumlahnya 2,7 triliun rupiah. Perwakilan hukum perusahaan cangkang itu adalah orang asing, tetapi setelah aku selidiki, pengendali sebenarnya di baliknya adalah kakak ipar Heru Santoso. Aku mengambil cangkir teh, meminum teh yang sudah agak dingin itu lagi. Investasi luar negeri perusahaan Anda sebesar 2,7 triliun tahun lalu sepertinya tidak terlalu sesuai aturan, ya? Kudengar pemerintah sekarang sedang ketat mengawasi aliran dana ke luar negeri. Kalau materi ini sampai ke tangan pihak yang berwenang, kira-kira apa yang akan terjadi? Keramahan di wajah Heru Santoso hilang sama sekali. Mata di balik lensanya menyipit, menatapku tajam selama beberapa detik. Di dalam ruangan, hanya terdengar suara air dari gunung buatan di taman, begitu sunyi. Mbak Kirana, dari mana kau mendapatkan materi itu? Suaranya menjadi sangat rendah. Dari mana saya mendapatkannya tidak penting, aku menarik kembali ponselku dan memasukkannya ke dalam tas. Yang penting, Pak Heru, apakah Anda masih berpikir saya harus berkompromi? Heru Santoso terdiam sejenak, jarinya mengetuk meja 2 kali, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa kali ini berbeda dari sebelumnya, ada sedikit kekaguman yang tulus. Luar biasa. Benar-benar anak harimau. Mbak Kirana, kemampuanmu ini bahkan melebihi ayahmu. Baiklah. 48 miliar, saya yang akan bayar atas nama Bima Prasetyo. Tapi ada satu syarat lagi, kataku. Heru Santoso mengernyit, katakan. Bima menggelapkan dana perusahaan sebesar 5 miliar. Uang ini tidak akan saya kejar. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan untuk Mbak Ayu. Aku menatap matanya. Tapi mulai hari ini,
Bima Prasetyo dan keluarga Santoso Anda harus putus hubungan sepenuhnya. Jika Mbak Ayu masih ingin bersamanya, itu urusannya. Tapi uang keluarga Santoso tidak boleh lagi mengalir ke Bima Prasetyo. Heru Santoso tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Mbak Kirana, kau benar-benar ingin mendorong Bima ke jurang keputusasaan. Membiarkanku membayar utangnya lalu mencampakkannya, kau ingin dia kehilangan segalanya. Itu pilihan yang dia buat sendiri, kataku. Heru Santoso berdiri, mengulurkan tangan ke arahku. Baiklah. Urusan ini saya terima. Besok pagi uang akan masuk ke rekening keluarga Wijoyo. Soal Bima, sudah tidak ada hubungannya dengan kami, keluarga Santoso. Aku berdiri, berjabat tangan dengannya, lalu berbalik keluar. Saat sampai di pintu, aku mendengar Heru Santoso berkata di belakang, Mbak Kirana. Kalau aku punya anak laki-laki, aku pasti ingin menjodohkannya denganmu. Aku tidak menoleh, hanya melambaikan tangan dan pergi. Keluar dari pintu restoran, sinar matahari menyilaukan mata. Ponselku bergetar. Pesan dari Arya Wibisana. Negosiasi selesai? Tidak diganggu oleh Heru Santoso? Kan? Orang ini informasinya cepat sekali. Aku membalas semua lancar, dan menyalakan mobil menuju perusahaan. Sore hari kembali ke perusahaan, sekretaris memberitahu bahwa Bima Prasetyo datang. Dia sudah duduk menunggu di ruang tamu besar selama hampir 2 jam. Aku mengernyit. Orang ini benar-benar tidak sabaran. Mendorong pintu masuk, Bima sedang merokok di dekat jendela. Asbak di depannya sudah penuh dengan 7 atau 8 puntung rokok. Mendengar suara, dia berbalik. Kantung matanya hitam, dagunya ditumbuhi janggut biru, tampak sangat kuyu. Kirana, dia membuka mulut, suaranya serak parah. Aku duduk di seberangnya. Ada apa? Bima mematikan rokoknya, berjalan ke depanku, dan tiba-tiba membungkuk. Kedua tangannya menekan meja di depanku, mendekatiku. Bau rokok bercampur dengan bau parfumnya yang familiar namun asing. Kirana, mari kita bicara, suaranya sangat rendah. Uang itu, aku akan cari cara untuk mengembalikannya. Tapi jangan sentuh perusahaan. Itu hasil kerja kerasku selama 3 tahun, kau tidak bisa mengambilnya begitu saja. Modal perusahaan 3 tahun lalu, itu aku yang berikan. Di mana hasil kerja kerasmu? Aku menatapnya, berkata dengan jelas kata demi kata. Bima, coba pikir baik-baik. Tanpa uangku, kamu itu siapa sekarang? Mata Bima Prasetyo gelisah, jakunnya bergerak naik turun. Lama sekali dia tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia menegakkan badan, tersenyum mencela diri sendiri. Ya, kau benar. Tanpa kau, aku bukan apa-apa sekarang. Tapi pernahkah kau berpikir kenapa aku pergi ke Ayu Lestari? Perlukah aku memikirkannya? Tanyaku balik. Bima Prasetyo menatapku lekat-lekat, matanya dipenuhi sesuatu yang tidak ku mengerti. Karena kau terlalu kuat, Kirana. Kau mengatur segalanya untukku, kau lebih baik dariku dalam segala hal. Di depanmu, aku selamanya tidak bisa mengangkat kepala. Tapi Ayu berbeda. Dia membutuhkanku, dia bergantung padaku. Hanya di depannya, aku bisa menjadi seorang pria. Mendengar kata-kata ini, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi aku menahannya. Aku berdiri, menepuk bahunya seolah menghibur adik laki-laki yang tidak patuh. Bima, kau sudah dewasa, tapi masih mencari wanita yang lebih lemah darimu untuk merasa hebat. Itu hebat sekali. Surat utang ada padaku, saham perusahaan juga ada padaku. Dengan siapa kau menikah, itu urusanmu. Tapi uangku, tidak akan kukorbankan sepeser pun. Selesai bicara, aku berbalik keluar. Saat sampai di pintu, terdengar suara gedebuk di belakang. Sepertinya suara lutut yang membentur lantai. Lalu terdengar suara tangisan Bima Prasetyo yang tertahan. Kirana, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Sudah terlambat, Bima. Saat kau mengatakan selesai di panggung hari itu, semuanya sudah berakhir. Aku membuka pintu dan keluar, lalu menutup pintu di belakangku. Koridornya kosong. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk ubin lantai, bergema satu persatu. Keesokan harinya setelah Bima Prasetyo mencariku, seluruh perusahaan tahu tentang masalah ini. Informasi menyebar dengan cepat, kata gadis resepsionis, ketika Direktur Bima pergi, matanya merah padam, punggungnya bungkuk seperti orang yang kehilangan semangat. Aku tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarnya, hanya meminta Departemen Hukum untuk memeriksa kembali dokumen yang telah disiapkan. Kemudian, aku menelepon penanggung jawab platform streaming video. Malam ini jam 8, aku ingin melakukan siaran langsung di akun resmi perusahaan, sekitar 1 jam.
Tidak ada masalah teknis, kan? Pihak lain berulang kali menjawab tidak ada masalah. Presdir Kirana. Katakan saja kapan saja, kami akan segera mengaturnya. Pukul 7:30 malam, aku memasang ponselku, meletakkan setumpuk dokumen di depanku. Aku menyesuaikan sudut pencahayaan, dan memilih setelan jas berwarna gelap agar terlihat lebih tegas. Pukul 8 tepat, siaran langsung dimulai sesuai jadwal. Jumlah penonton di layar meningkat pesat, dalam waktu kurang dari 10 menit sudah melampaui 100.000. Aku tersenyum ke arah kamera. Selamat malam semuanya, saya Kirana Wijoyo. Hari ini saya membuka siaran langsung ini untuk berbicara dengan Anda semua tentang masalah Bima Prasetyo. Video dari pesta ulang tahun saya kemarin malam, saya yakin semua orang sudah melihatnya. Ada yang mengatakan saya terlalu kejam, ada juga yang mengatakan saya melakukan hal yang benar. Hari ini, saya tidak akan mengevaluasi benar atau salahnya hari itu. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang pasti kepada semua orang. Aku mengambil dokumen pertama, menunjukkannya ke arah kamera. Ini adalah rincian transaksi bank. Di sini, beberapa catatan transfer dilingkari dengan pena merah. Ini adalah dana yang ditransfer oleh Prasetyo Industri dalam beberapa kali selama setahun terakhir. Totalnya 5,3 miliar rupiah. Penerimanya adalah 3 perusahaan yang berbeda. Perwakilan hukum dari ketiga perusahaan itu masing-masing adalah sepupu, kakak, dan adik dari Ayu Lestari. Aku juga mengeluarkan 3 salinan izin usaha dan menyejajarkannya. Artinya, uang Prasetyo Industri telah mengalir ke kantong kekasih Bima dan keluarganya dalam bentuk transaksi terafiliasi. Kolom komentar langsung meledak. Wah, penggelapan dana, kan? Ini kejahatan komersial. Pantas saja Presdir Bima beberapa hari lalu langsung berlutut, ternyata masih ada berita besar. Dasar Ayu Lestari si munafik, biasanya pura-pura lugu. Aku mengambil dokumen kedua. Itu adalah tangkapan layar email. Email ini dikirim oleh Bima Prasetyo kepada pesaing. Isinya menyangkut rahasia bisnis inti Prasetyo Industri, daftar pelanggan, harga dasar, rencana strategis tahun depan. Bima menamai email ini bimbingan strategis. Pihak lain menjawab mengerti. Ini adalah bukti Bima Prasetyo secara pribadi membocorkan rahasia bisnis perusahaan kepada pesaing. Seorang eksekutif yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, membawa teknologi inti perusahaan yang saya investasikan dan menjualnya kepada orang lain, kataku. Masalah ini, saya belum menuntutnya. Kolom komentar benar-benar menggila. Ada yang menulis laporkan ke polisi, ada yang berteriak Mbak Kirana terlalu hebat. Sudah ada yang mulai memention akun resmi di kolom komentar. Aku minum seteguk air dan melanjutkan. Selain ini, selama masa pacaran kami, Bima juga menggunakan namaku untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan di 3 bank. Totalnya 12 miliar rupiah. Pinjaman ini sampai sekarang belum lunas. Jika pembayaran terlambat, pihak yang akan ditagih oleh bank bukanlah dia, tetapi aku. Aku mengangkat dokumen ketiga. Di atasnya ada salinan perjanjian jaminan. Di sebelah tanda tangan Bima Prasetyo, ada tulisan kecil yang meniru tulisan tanganku. Tanda tangan saya pada perjanjian jaminan ini dipalsukan. Saya sudah meminta lembaga jianding forensik untuk melakukan jianding, tulisan tangan. Dengan kata lain, Bima Prasetyo tidak hanya melanggar disiplin bisnis, tetapi juga secara hukum dicurigai melakukan pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan pelanggaran rahasia dagang. Jika semua kejahatan ini digabungkan, hukumannya lebih dari 10 tahun. Jumlah penonton siaran langsung sudah menembus 500.000. Kecepatan komentar begitu cepat hingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Ada yang mulai memberikan hadiah. Roket-roket diluncurkan di layar satu demi satu. Aku tersenyum sambil melambaikan tangan. Tidak perlu hadiah. Cukup bantu sebarkan saja. Saya membuka siaran langsung ini bukan untuk tujuan lain. Hanya ingin menunjukkan kepada semua orang kebenaran di balik wajah glamor sebagian orang. Setengah jam setelah siaran langsung berakhir, ponselku tidak berhenti berdering. Yang pertama menelepon adalah ibu, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Sayang, apa semua yang kau katakan di siaran langsung tadi benar? Kalau begitu cepat serahkan buktinya, jangan ditunda-tunda lagi. Ibu, besok pagi-pagi sekali akan kuserahkan. Aku menenangkannya lalu menutup telepon. Telepon kedua segera masuk. Nomor tak dikenal. Ternyata Rina Prasetyo. Suara Rina Prasetyo melengking seperti goresan kaca. Kirana, apa maksudmu? Menyebarkan hal seperti itu di internet, apa artinya?
Seluruh internet sekarang menyerang Bimaku. Bagaimana dia bisa hidup nanti? Saat dia menggelapkan dana, apa dia tidak memikirkan bagaimana cara hidup? Tanyaku balik. Tante, serangkaian perbuatan yang dilakukan putramu ini, apakah tante benar-benar tidak tahu sedikit pun? Pihak lain terdiam selama beberapa detik. Kemudian, suara Rina Prasetyo tiba-tiba melembut, bercampur isak tangis. Kirana sayang, tante mohon padamu. Maafkan Bima. Dia masih muda, dan tidak tahu apa-apa, dia dibujuk oleh Ayu Lestari itu. Tante akan membujuknya untuk kembali padamu, ya? Tidak perlu, kataku. Semuanya sudah berakhir. Setelah menutup telepon, aku mengalihkan ponsel ke mode senyap, melemparkannya ke samping, bersandar di sofa, dan menutup mata. Di luar jendela, malam sudah benar-benar gelap, lampu-lampu kota bersinar seperti bintang di kejauhan. Aku tahu apa arti siaran langsung malam ini. Bima Prasetyo sudah tamat. Terlepas dari bagaimana hukum akhirnya menghakiminya, di pengadilan opini publik, dia sudah divonis mati. Ayu Lestari juga tidak akan lolos begitu saja. Setelah siaran langsung, netizen segera menggali latar belakang studio seni Lestari miliknya. Ternyata studio itu adalah perusahaan cangkang, tidak pernah mengadakan pameran yang layak, dan aliran dananya hanya ditopang oleh transaksi dengan Prasetyo Industri. Di kolom komentar ada yang menulis ini studio seni atau tempat sugar baby. Pagi-pagi keesokan harinya, aku merapikan semua dokumen, membawa pengacara, dan pergi ke Polda Metro Jaya. Petugas polisi yang menerima laporan melihat barang bukti, ekspresinya semakin serius. Akhirnya, dia berkata kepadaku, Mbak Kirana, dokumen-dokumen ini, kami sita. Kami akan memeriksanya dan melakukan penyelidikan, mohon tetap bisa dihubungi. Keluar dari kantor polisi, langit mendung, sepertinya akan hujan. Aku berdiri di tangga, menghela napas panjang. 3 tahun hutang piutang, akhirnya lunas. Ponselku berdering. Dari Arya Wibisana. Aku sudah melihat siaran langsungmu, suaranya mengandung tawa. Efisiensimu tinggi. Bukan efisiensi tinggi, kataku. Aku hanya sudah tidak tahan lagi. Arya tertawa selama beberapa detik, lalu berkata, malam ini ada waktu? Aku traktir untuk merayakannya. Aku melihat cuaca. Hujan sudah mulai turun. Tetesan hujan halus mengenai wajahku, terasa sedikit dingin. Baiklah. Kau yang tentukan tempatnya. Malam itu saat makan malam dengan Arya Wibisana, dia sedikit menyinggung soal kasus Prasetyo Industri. Menurutnya, dia sudah meminta orang untuk mencari tahu di pihak kepolisian. Karena bukti yang kuat, kemungkinan besar surat perintah penangkapan akan dikeluarkan. Aku mengangguk, mengambil sayuran dan memasukkannya ke mulut. Rasanya lumayan enak. Tidak sakit hati? Arya tiba-tiba bertanya. Sakit hati karena apa? Perasaan 3 tahun. Aku meletakkan sumpit, meliriknya dan tersenyum. Sedikit sakit hati, sih. Cincin berlian 3 miliar itu memang cantik kalau dipakai. Tapi, Arya, ada beberapa orang yang seperti serigala yang tidak bisa dipelihara. Sebanyak apapun kau memberinya makan, dia akan berbalik dan menggigitmu. Daripada digigit sampai mati, lebih baik aku yang menggigit lebih dulu. Arya menatapku, tidak berkata apa-apa, mengangkat gelasnya dan menyentuh gelasku. Suara denting gelas yang jernih terdengar merdu. Suara hujan di luar jendela membuat makan malam ini semakin tenang dan damai. Setelah makan, Arya mengantarku pulang. Saat mobil berhenti di depan vilaku, dia tiba-tiba berkata, Kirana, aku menonton siaran langsungmu dari awal sampai akhir. Saat kau bilang Bima Prasetyo memalsukan tanda tangan, aku sempat memeriksanya. Seharusnya kau masih punya dokumen yang belum kau keluarkan. Maksudmu? Di antara perjanjian jaminan yang dipalsukannya itu, ada satu yang menjaminkan properti atas namamu secara sah. Jika hipotek itu sudah disetujui, hanya dengan satu titik itu saja kau bisa menuntutnya atas penipuan kontrak. Aku tertegun sejenak. Dokumen itu memang ada, tapi aku tidak pernah memeriksanya dengan teliti. Setelah diingatkan oleh Arya Wibisana, aku kembali dan mencarinya, dan ternyata memang benar. Sebuah ruko atas namaku telah dijaminkan oleh Bima Prasetyo. Tanda tanganku pada perjanjian jaminan senilai 4 miliar itu palsu, tetapi bank sudah mencairkan pinjaman. Aku mengambil salinan dokumen ini lagi, dan keesokan harinya membawanya ke kantor polisi. Petugas yang bertugas menerima dokumen itu, melihatnya, dan mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Mbak Kirana, rantai bukti semakin lengkap. Aku tersenyum. Untuk membantu pekerjaan kalian. Setelah keluar dari kantor polisi, aku kembali ke perusahaan sekali.
Begitu tiba di kantor, sekretaris masuk dan mengatakan Ibu Bima Prasetyo, Rina Prasetyo, sedang membuat keributan di bawah sejak pagi. Dia bersikeras ingin bertemu denganku, dan tidak akan pergi jika tidak bertemu. Aku menghela napas, menyuruh sekretaris untuk membawanya ke atas. Saat Rina Prasetyo masuk ke ruangan, aku nyaris tidak mengenalinya. Hanya dalam 3 hari tidak bertemu, dia tampak 10 tahun lebih tua. Kebaya diganti dengan pakaian rumah yang kusut, rambutnya tidak disisir dan acak-acakan di bahunya. Riasan wajahnya luntur separuh, dan matanya bengkak parah. Melihatku, dia langsung menerjang, mencoba meraih tanganku. Aku mengelak. Kirana, tolonglah, wajah Rina Prasetyo basah oleh air mata dan ingus. Tarik kembali gugatanmu, kumohon. Ayah Bima meninggal lebih awal, aku hanya punya putra satu-satunya ini. Kalau dia masuk penjara, bagaimana aku bisa hidup? Tante akan berlutut padamu. Dia benar-benar ambruk ke lantai sambil berkata begitu. Aku tidak menghentikannya, hanya berdiri di sana menatapnya dari atas. Rina Prasetyo berlutut di depanku, memegang ujung celanaku dan menangis meraung-raung. Suaranya bergema di kantor, terdengar sangat menyedihkan. Menunggu sampai dia lelah menangis, barulah aku membuka mulut. Tante, perbuatan yang dilakukan putramu, setiap satunya aku sudah memberinya kesempatan untuk berbalik arah. 3 tahun. Jika dia pernah mengaku padaku sekali saja, tidak akan menjadi seperti hari ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mentransfer uang ke wanita lain di belakangku, mencuri tanda tanganku untuk mengambil pinjaman, dan menjual rahasia inti perusahaan kepada pesaing. Apakah salah jika aku menuntutnya? Rina Prasetyo mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatapku. Bibirnya bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku membungkuk. Dengan lembut melepaskan tangannya dari ujung celanaku. Lalu aku bangkit. Berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu. Lalu berhenti. Aku menoleh ke samping dan berkata, tenang saja. Kasus Bima Prasetyo akan diadili sebagaimana mestinya. Aku tidak akan mengarang cerita untuk memberatkan hukumannya. Tapi jangan harap aku akan meringankannya. Di depan hukum, semua orang sama. Rina Prasetyo ambruk di lantai, seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras, menatap kosong saat aku meninggalkan kantor. Saat pintu tertutup, terdengar tangisan yang menyayat hati dari dalam. Setelah Rina Prasetyo pergi dari kantor, aku berdiri lama di depan jendela. Lalu lintas di bawah tampak seperti sungai yang membeku. Sinar matahari sore menerpa kaca dengan panas. Sekretarisku mengetuk pintu dengan ringan, masuk, meletakkan secangkir madu hangat di meja, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku mengambil gelas dan minum seteguk. Rasa manis membasahi tenggorokanku, membuatku sedikit lebih lega. Sore hari sekitar pukul 3, telepon dari kantor polisi datang, mengatakan bahwa semua dokumen telah diterima. Mereka meminta agar aku tetap bisa dihubungi untuk sementara waktu guna membantu penyelidikan. Aku bertanya berapa lama sampai ada hasil, katanya paling cepat sekitar seminggu. Setelah menutup telepon, aku duduk kembali di kursi dan membalik kalender. Seminggu lagi, ya? Waktu yang pas. Malam itu, aku mendapat informasi. Rekening Bima telah dibekukan. Telepon dari orang perusahaannya, nadanya sangat panik. Presiden Kirana, semua rekening atas nama Presiden Bima telah dibekukan. Gaji tidak bisa dibayarkan, para karyawan sudah mulai membuat keributan. Bagaimana ini? Gaji seharusnya keluar dari rekening Prasetyo Industri. Sekarang karena pembekuan yudisial, pergilah ke kejaksaan untuk mendapatkan surat keterangan. Bagian gaji karyawan bisa mengajukan permohonan pencabutan pembekuan. Tapi uang pribadi Bima Prasetyo tidak akan bisa digerakkan sepeser pun. Aku berkata begitu dan menutup telepon. Pihak Bima hari itu benar-benar panik. Karyawan menuntut gaji, pemasok menuntut pembayaran, bank menuntut bunga. Tetapi Bima Prasetyo tidak bisa dihubungi. Telepon tidak diangkat, dicari ke apartemen juga tidak ada orang. Lebih dari pukul 10 malam, sekretaris mengirim pesan. Bima Prasetyo muncul di vila ibunya. Sendirian, minum sebotol penuh sake. Aku tidak membalas pesan itu, meletakkan ponsel, dan tidur. Pukul 6:30 pagi keesokan harinya, aku terbangun oleh suara interkom. Turun ke lantai 1 dan melihat monitor, Bima Prasetyo berdiri di luar gerbang rumahku. Mengenakan jaket hitam kusut, rambutnya acak-acakan seperti sarang burung. Dia bersandar di gerbang besi tempa, matanya kosong. Di sampingnya, beberapa ikan hias yang dipelihara ibuku berenang di kolam. Dia menatapnya lama. Aku ragu selama 2 detik, lalu membuka gerbang.
Bima terhuyung-huyung masuk ke taman, menginjak genangan air di kakinya dan nyaris jatuh. Dia berhenti di depanku. Seluruh tubuhnya berbau alkohol, menusuk hidung bahkan dari jarak 2 langkah. Matanya merah seperti kelinci. Dia menatapku, membuka mulut, tetapi suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Kirana, kau menang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku sudah menerima panggilan dari pengadilan. Polisi juga sudah memeriksaku. Dia duduk di bangku batu di taman, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mereka bilang aku akan masuk penjara. Setidaknya 8 tahun. 8 tahun, Kirana. 8 tahun. Saat aku keluar, aku sudah berumur 40. Aku berdiri di depannya, tangan di saku jubah mandi, menatap pria yang dulu selalu berpakaian rapi dan bersemangat, kini meringkuk. Bunga osmanthus di taman sedang mekar, aromanya bercampur dengan bau alkoholnya, sedikit membuat mual. Apa yang harus kulakukan? Bima mengangkat wajahnya menatapku. Matanya yang merah dipenuhi pembuluh darah seperti jaring laba-laba. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Menyerahkan diri, kataku. Bima tertegun, lalu tertawa getir. Menyerahkan diri? Lalu menjalani hukuman 8 tahun? Selain itu, apa lagi? Jika menunggu putusan pengadilan, bisa jadi 10 tahun, aku duduk di seberangnya, dipisahkan oleh meja batu. Bima Prasetyo, ini terakhir kalinya aku bicara denganmu secara baik-baik, dengarkan baik-baik. Soal 5 miliar yang kau gelapkan dari perusahaan, aku bisa tidak menuntutnya. Soal jaminan bank, aku juga bisa tidak menuntutnya. Tapi jika kau tidak bisa mengembalikan 5 miliar uang penggelapan itu, kau harus menanggung sendiri akibatnya. Bahu Bima Prasetyo terkulai, seolah-olah tulangnya telah dilucuti. Bagaimana cara menanggungnya? Uangnya sudah habis dipakai. Ayu juga, ayahnya telah memblokir kartunya. Dia tidak bisa membantuku. Itu masalahmu, aku berdiri. Jika kau ingin bernegosiasi dengan baik, carilah pengacara, akui kejahatan yang harus diakui, kembalikan yang harus dikembalikan. Jika kau masih mau membuat keributan, aku sudah bilang ke pengadilan untuk menghukum sesuai aturan. Pilihlah sendiri. Aku berbalik hendak masuk ke dalam rumah. Terdengar suara Bima Prasetyo dari belakang. Kirana, kenapa dulu kau meminjamkan uang padaku? Jika kau tidak meminjamkan uang, kita tidak akan berakhir seperti ini, kan? Aku berhenti, berbalik menatapnya. Aku meminjamkan uang padamu karena aku menyukaimu dan ingin membantumu. Tapi kau lebih menyukai uangku daripada aku. Itu bukan masalahku. Bima Prasetyo, saat kau mengatakan selesai di panggung hari itu, aku setuju. Sejak saat itu, antara kita hanya tersisa utang, tidak ada lagi perasaan. Aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Di luar hening selama sekitar 2 menit, lalu terdengar langkah kaki. Langkah kaki itu semakin menjauh, aku mendengarkannya dari balik pintu, berhenti sejenak di gerbang, lalu menghilang sama sekali. Sore harinya, aku menerima informasi. Bima Prasetyo pergi ke kantor polisi dan secara sukarela mengakui sebagian masalah. Menurut pengacara, sikapnya relatif kooperatif, dan dia berusaha untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Aku tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarnya, hanya meminta Departemen Hukum untuk melanjutkan prosedur selanjutnya. Malam hari saat makan, ibu bertanya padaku, apakah tidak ada sedikit pun kesedihan di hatiku. Aku berpikir, ibu, jika kita memelihara anjing, setiap hari memberinya daging dan tulang yang enak, lalu suatu hari tiba-tiba dia menggigit kita akan melepaskan anjing itu, kan? Sedih sih sedih, tapi lebih dari itu, kenapa dia menggigit? Perasaan tidak bisa menerima lebih kuat. Ibuku menghela napas. Kalau tidak bisa mengerti, jangan dipikirkan lagi, makanlah. Setelah makan malam itu, urusan antara aku dan Bima Prasetyo bisa dibilang selesai. Pengadilan selanjutnya diserahkan kepada pengacara. Ganti rugi yang harus dibayar, kembalikan yang harus dikembalikan. Aku sudah malas untuk terlibat lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Arya mengajakku untuk melihat lokasi proyek. Saat aku tiba, dia sudah menunggu di pintu masuk lokasi konstruksi. Mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung, memegang cetak biru di tangan, sedang berbicara dengan manajer proyek. Melihatku datang, dia melambaikan tangan menyapa. Sinar matahari mengenai sisi wajahnya, membuat profilnya tampak tajam seperti patung. Dia membawaku berkeliling lokasi, sambil berjalan menjelaskan perencanaan dan tata letak proyek. Aku mendengarkan dengan sangat serius. Proyek ini memang luar biasa. Lokasi, fasilitas, desain produk, semuanya tepat sasaran. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatapku. Kirana,
Kau tahu kenapa aku ingin melakukan proyek ini? Untuk menghasilkan uang, kan? Menghasilkan uang adalah satu aspek, dia tertawa. Alasan lainnya adalah, tanah ini adalah tempat yang ingin didapatkan ayahmu 10 tahun yang lalu, tetapi tidak berhasil. Aku tertegun. Aku memang pernah mendengar tentang tanah ini dari ayah. 10 tahun yang lalu, saat ayah baru saja mengambil alih, dia ingin mendapatkan tanah ini untuk membangun kompleks komersial terpadu, tetapi digagalkan oleh beberapa pesaing yang bersekongkol. Ayah sangat terpukul selama beberapa bulan setelah itu. Aku selalu mengingat hal itu. Bagaimana kau tahu? Tanyaku. Arya Wibisana menunduk, ujung sepatunya menginjak-injak tanah. Riset, dong. Sebelum bekerja sama, aku harus memahami latar belakang mitraku. Aku sudah banyak menyelidiki tentang keluargamu. Jika sekarang kita mendapatkan tanah ini dan membangun landmark komersial, itu juga akan mewujudkan keinginan ayahmu yang telah lama terpendam. Aku menatap pria ini, tiba-tiba merasa dia sangat tak terduga. Bagaimana pemuda yang menjual produk kulit di jembatan penyeberangan 5 tahun lalu bisa mencapai posisi hari ini? Apa yang telah dia alami selama 5 tahun ini? Arya Wibisana. Aku tiba-tiba membuka mulut. Kenapa dulu kau datang meminjam uang padaku? Dia tampak sedikit terkejut, sepertinya tidak menyangka aku akan menanyakan hal itu. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata, saat itu ibuku sakit, butuh uang mendesak. Aku sudah jongkok di jembatan penyeberangan selama 3 bulan, tetapi uang hasil menjual produk kulit tidak cukup. Hari itu kau lewat dan membeli semua barangku. Kau memberiku kartu nama dan berkata jika butuh bantuan, hubungi saja. Aku berpikir selama seminggu, dan akhirnya tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Jumlahnya tidak banyak, hanya 15 juta, kataku. Dia mengangguk. Bagi aku saat itu adalah uang yang menyelamatkan nyawa. Dia menatap lurus ke mataku, sangat serius. Jadi aku selalu ingat, selalu. Angin berhembus di lokasi konstruksi, membawa bau semen dan debu. Tetapi pada saat ini, aku merasa bau itu sangat segar. Aku mengalihkan pandangan, berpura-pura melihat cetak biru. Hentikan nostalgia. Mari kita bicarakan bisnis. Proyek ini, bagaimana rencanamu membagi keuntungan? Arya Wibisana tertawa, membuka kembali cetak biru itu. 4:6, bagaimana? Kau 6, aku 4. Aku tahu kau tidak kekurangan uang, tapi aku ingin kau menghasilkan lebih banyak. Aku meliriknya, tidak berdebat lagi. Orang ini otaknya sedikit tidak beres. Tidak mau menerima uang, malah sengaja memberikannya padaku. Tetapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ketidakberesan seperti ini jauh lebih nyaman daripada pria yang penuh perhitungan seperti Bima Prasetyo. Hari itu setelah kembali dari lokasi, aku meminta Departemen Keuangan untuk membuat proposal dan secara resmi meluncurkan proyek dengan Arya Wibisana. Kami menandatangani kontrak kerjasama. Setelah rapat prasidang selesai, aku mengetahui hasilnya melalui pengacara. Bima mengakui kejahatannya dan sikapnya baik. Karena dia bisa mengembalikan sebagian dari 5 miliar yang digelapkan, dan karena Heru telah membayar utangnya, hukumannya akan sedikit lebih ringan. Pengacara mengatakan hukumannya akan antara 5 sampai 7 tahun. Rinciannya tergantung pada persidangan. Aku tidak bertanya lebih jauh, membalik halaman dan terus membaca proposal proyek Arya Wibisana. Selama periode itu, aku dan Arya Wibisana sering bertemu. Hampir setiap hari. Urusan proyek, kontrak, konstruksi. Satu persatu menumpuk di depan kami, membuat kami berdua sibuk bukan main. Tetapi dia selalu menangani detail dengan baik. Beberapa kali saat aku lembur sampai larut, dia akan merapikan dokumen yang akan digunakan keesokan harinya dan mengirimkannya padaku. Suatu kali setelah rapat, dia mengantarku pulang ke perusahaan. Angin malam bulan Maret masih sedikit dingin, aku menarik jaket. Dia berdiri di sampingku dan tiba-tiba berkata, Kirana, sidang Bima minggu depan, apa kau mau aku menemanimu? Aku meliriknya. Bukankah aku sudah bilang tidak akan pergi? Aku tahu kau tidak akan pergi. Tapi di dalam hatimu, kau pasti memikirkannya. Dia berhenti. Melanjutkan. Aku hanya ingin memberitahumu. Berapa tahun pun hukumannya, itu adalah balasan yang pantas dia terima. Kau tidak perlu menghela napas untuknya, atau menyesal untuk dirimu sendiri. Aku berdiri di tangga, menatap ujung sepatuku dan tersenyum. Arya Wibisana, apa kau pikir aku cukup kejam? Mengirim pria yang sudah kupacari selama 3 tahun ke penjara. Itu pembelaan diri yang sah, katanya. Dia yang menggigit lebih dulu. Kau hanya mengurungnya di kandang. Mendengar kata-kata itu, suasana hatiku menjadi jauh lebih baik. Aku menepuk lengannya. Baiklah. Pulanglah.
Besok pagi masih ada rapat kan? Arya Wibisana tidak pergi, berdiri di sana menatapku. Lampu jalan menerangi wajahnya, separuh terang, separuh gelap, matanya di dalam bayangan sangat cerah. Dia berkata, Kirana, setelah kasus Bima Prasetyo benar-benar selesai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Nanti kalau sudah waktunya, akan kukatakan. Dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di tengah angin. Orang ini, teka-teki macam apa yang dia mainkan? Sidang Bima dijadwalkan pada hari Kamis pagi. Hari itu, aku tidak pergi ke perusahaan, sepanjang pagi aku membolak-balik buku di rumah, tetapi tidak ada satu kata pun yang masuk ke kepala. Lebih dari pukul 11, pesan dari pengacara datang, memberitahu bahwa sidang telah selesai. Bima Prasetyo dihukum atas beberapa kejahatan termasuk penggelapan dana, pelanggaran rahasia dagang, dan pemalsuan dokumen, dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. 6 tahun. Aku meletakkan ponsel, pergi ke jendela dan berdiri sebentar. Di luar jendela, sinar matahari menyilaukan. Mawar yang ditanam ibuku sedang mekar, bunga-bunga merah muda di dekat jendela. Aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Lembut dengan aroma samar. 6 tahun kemudian, Bima akan berumur 40. Masa paling penting dalam hidupnya akan dihabiskan di penjara. Aku membalas pesan pengacara. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ganti rugi perdata selanjutnya juga mohon dilanjutkan, lalu menutup ponsel, berganti pakaian, dan keluar. Sore itu, aku punya janji dengan Arya Wibisana di Menara Elang untuk membahas kemajuan proyek. Saat tiba di lantai atas, dia sudah menunggu di kantor. Di atas meja ada secangkir kopi hangat, dan di sampingnya ada sepiring kecil kue almond yang pernah kukatakan aku suka. Aku duduk dan minum seteguk kopi. Suhu dan rasa manisnya pas. Bagaimana? Arya Wibisana bertanya. 6 tahun, kataku. Dia mengangguk, tidak bertanya detail, memberikan dokumen baru. Ini adalah rencana tahap kedua proyek. Coba lihat. Lahan sudah diamankan. Tahun depan akan dimulai konstruksi, dan dalam 3 tahun akan selesai semua. Aku mengambilnya dan membalik-baliknya. Tiba-tiba, aku melihat nama mitra kerjasama yang tercetak di sampul dokumen. Selain keluarga Wijoyo dan perusahaan Arya Wibisana, ada satu nama lagi yang membuatku terkejut. Arya Wibisana, nama pihak ketiga ini. Aku menunjuk tulisan itu. Perusahaan ini. Kau kenal? Arya Wibisana melihat ke arah yang kutunjuk dan tertawa. Itu perusahaan pamanku. Pamanmu? Aku semakin terkejut. Pamanmu adalah wakil presiden Sejahtera Industri? Sejahtera Industri adalah perusahaan besar yang telah menonjol di bidang energi baru dalam beberapa tahun terakhir, dengan aset yang diperkirakan secara konservatif mencapai puluhan triliun. Aku sama sekali tidak bisa menghubungkan pemuda yang menjual produk kulit di jembatan penyeberangan dengan Sejahtera Industri. Arya Wibisana bersandar di kursi, mengambil posisi santai. Ketua Dewan Direksi Sejahtera Industri adalah bibiku dari pihak ibu. Saat ibuku sakit, butuh banyak uang. Aku tidak punya pilihan selain menjual barang di jembatan penyeberangan. Setelah itu, bibiku tahu dan membawaku, membesarkanku selama beberapa tahun. Sekarang aku punya posisi yang lumayan di Sejahtera Industri. Aku mendengarnya dan terdiam sejenak. Jadi, pemuda miskin yang tidak punya uang sepeser pun itu adalah seorang pangeran kaya yang tersembunyi. Saat dia menjual produk kulit, dia masih berusia 18 atau 19 tahun. Kau bercanda, kan? Aku meletakkan dokumen itu dan menatapnya. 15 juta 5 tahun lalu itu sama sekali tidak kau butuhkan. Arya Wibisana menatapku dengan serius. Saat itu, ibuku bersikeras tidak mau meminta bantuan bibiku, dan aku juga tidak bisa pergi meminjam. Kau adalah satu-satunya orang yang berinisiatif menawari bantuan. Melihat keseriusan di matanya, aku membuka mulut tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku mengangkat cangkir kopi dan minum seteguk besar, menyembunyikan ekspresiku. Arya Wibisana juga tidak melanjutkan topik itu, mendorong dokumen itu ke arahku. Pihak Sejahtera Industri juga sangat tertarik dengan proyek ini dan ingin menambah investasi. Jika kau setuju, kita bisa mendapatkan hak pengembangan seluruh area ini. Keuntungan akan 3 kali lipat dari sekarang. Aku membalik-balik dokumen itu, di dalam kepalaku aku menghitung dengan cepat. Aku tahu betul apa arti keuntungan 3 kali lipat. Jika proyek ini berhasil, keluarga Wijoyo akan langsung melompat ke jajaran teratas di bidang properti komersial. Dengan kue sebesar ini di depan mataku, bohong jika aku bilang tidak tergoda. Beri aku waktu 3 hari untuk berpikir, kataku. Aku akan meminta Departemen Keuangan dan Hukum untuk memeriksa semuanya.
Jika tidak ada masalah. Arya Wibisana berdiri, mengulurkan tangan ke arahku. Senang bisa bekerja sama. Aku menjabat tangannya. Saat dia menyentuhku, dehaman, dia sedikit menggunakan kekuatan, lalu segera melepaskannya. Dalam waktu singkat itu, suhu telapak tangannya terasa melalui kulitku, kering dan hangat. Saat meninggalkan Menara Elang, langit sudah mulai gelap. Aku mengemudi pulang. Saat melewati sebuah jalan, tiba-tiba aku melihat beberapa orang berdiri di depan sebuah restoran yang baru buka di pinggir jalan. Salah satu dari mereka, wajahnya dari samping, aku langsung mengenalinya. Ayu Lestari. Dia mengenakan mantel parit berwarna krem, rambutnya dipotong cukup pendek, tampak lebih kurus dari sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita parubaya, mungkin ibunya. Keduanya sepertinya sedang berbicara dengan seseorang di pintu masuk restoran. Wajah Ayu Lestari tersenyum, tetapi senyum itu sangat kaku, tidak ada lagi aura menyedihkan seperti dulu. Aku melambatkan mobil, melihat 2 kali, tetapi tidak berhenti dan terus melaju. Keluarga Santoso tampaknya telah memutuskan hubungan dengan bersih. Heru Santoso secara terbuka menyatakan bahwa Ayu Lestari tidak tahu apa-apa tentang kasus Bima Prasetyo, dan mengirim Ayu Lestari ke luar negeri untuk menenangkan diri sejenak. Sekarang dia kembali, mungkin ingin membangun kembali lingkaran sosialnya. Bagaimana jalan hidupnya selanjutnya, tergantung pada kemampuannya sendiri. Aku sudah tidak ingin terlibat. Setelah pulang, aku menyerahkan dokumen proyek kepada Direktur Keuangan dan Kepala Departemen Hukum, memerintahkan mereka untuk memberikan pendapat dalam waktu 3 hari. Saat keduanya menerima, wajah mereka sama-sama bersemangat. Direktur Keuangan menggosok-gosok tangannya. Presiden, jika proyek ini berhasil, perusahaan kita akan naik ke level berikutnya. Jangan senang dulu, kataku. Periksa kontraknya dengan teliti, jika ada masalah, segera laporkan. Mereka mengangguk dan pergi. Aku duduk sendirian di kantor, menatap pemandangan malam di luar jendela, dan melamun sejenak. Di jendela dari lantai ke langit-langit, terpantul bayanganku. Mengenakan setelan jas krem, rambut diikat ke belakang, ekspresi tenang. Dibandingkan dengan Kirana yang melepas cincin dan bertepuk tangan di pesta ulang tahun setengah tahun yang lalu, sepertinya ada yang berubah, tapi sepertinya juga tidak ada yang berubah. 3 hari kemudian, baik Departemen Keuangan maupun Hukum memberikan jawaban positif, dan proyek secara resmi dimulai. Pada hari penandatanganan, Arya Wibisana mengenakan setelan biru, dengan bros platinum di dadanya, tampak sangat gagah. Dia memegang kontrak, duduk di seberangku. Saat pena menyentuh kertas, dia mengangkat mata melirikku, bibirnya tersenyum. Kirana. Dia selesai menandatangani dan kami bertukar kontrak. Malam ini ada waktu? Kenapa? Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Malam itu, dia mengantarku dengan mobil ke sebuah gunung di pinggiran kota. Jalan gunung yang berkelok-kelok naik, lampu-lampu kota dari jendela semakin jauh dan kecil, akhirnya menjadi lautan cahaya yang gemerlap. Di puncak gunung ada sebuah dek observasi, tidak ada orang lain. Angin malam bersiul di telinga, langit penuh bintang seolah bisa diraih dengan tangan. Arya Wibisana berdiri di tepi dek observasi, berbalik menatapku. Angin sedikit mengacak-acak rambut di keningnya. Dia berkata, Kirana, kasus Bima Prasetyo sudah selesai, proyek juga sudah ditandatangani. Hal-hal yang harus dilakukan sudah hampir selesai. Dulu aku bilang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, sekarang aku bisa mengatakannya. Detak jantungku tanpa alasan berdetak lebih cepat sesaat. Kirana, 5 tahun lalu saat kau membeli produk kulitku, aku sudah jongkok di jembatan penyeberangan selama 3 bulan penuh. Kau adalah orang pertama yang berhenti dan melihat barang-barangku. Dia berjalan mendekat, berdiri 2 langkah di depanku. Hari itu kau mengenakan gaun putih. Sinar matahari sangat terik, tapi kau berdiri lama di bawah terik matahari memilih semua barangku. Saat kau pergi, aku berpikir, alangkah baiknya jika bisa mengenal orang ini. Setelah itu, dengan uang yang kau pinjamkan, aku pergi ke rumah sakit dan membayar biaya operasi ibuku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di koridor rumah sakit. Merasa bahwa di dunia ini masih ada orang yang mau menarikku. Dia berhenti, suaranya sedikit lebih rendah. Kirana, aku tahu kau baru saja putus dengan Bima, mungkin tidak pantas untuk mengatakan ini. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Jika aku tidak mengatakan apa yang sudah lama kupikirkan, aku akan merasa tersiksa. Dia maju selangkah. Sangat dekat. Cahaya bulan menerangi wajahnya, profilnya terlihat jelas, matanya memantulkan cahaya kota di kejauhan, sangat cerah. Aku ingin mengejarmu, katanya. Jika kau tidak suka, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya.
Kerja sama proyek akan berjalan seperti biasa, aku tidak akan membuatmu kesulitan. Aku berdiri di bawah cahaya bulan, menatapnya. Angin malam berhembus dari lembah, membawa bau rumput dan tanah. Sedikit dingin, sangat nyaman. Detak jantungku mulai tenang. Aku berkata, Arya Wibisana, sebelum mengejar, apa kau sudah melakukan pemeriksaan latar belakang? Aku ini wanita yang cukup merepotkan. Baru saja mengirim mantan pacar ke penjara. Temperamenku juga tidak terlalu baik, dan kalau sudah urusan pekerjaan, aku tidak kenal saudara. Sudah kuperiksa, dia tertawa. Dokumennya setebal 3 halaman, aku sudah membacanya 5 kali. Kurasa risikonya bisa dikendalikan. Risikonya besar, katanya dengan serius. Tapi aku bersedia menanggung risiko itu. Aku menatapnya. Senyumnya di bawah cahaya bulan sangat bersih, tumpang tindih dengan pemuda yang jongkok menjual produk kulit di jembatan penyeberangan 5 tahun lalu. Bayangan kurus dan kecil itu menyatu dengan pria besar di depanku, dan akhirnya terpaku pada wajah di depanku ini. Baiklah, kataku. Kalau begitu, coba saja kejar dulu. Arya Wibisana tertegun, lama tidak bereaksi, lalu dia tertawa. Tertawa seperti anak kecil yang mendapat permen, matanya menyipit. Malam itu, angin di puncak gunung sangat kencang, tetapi berdiri di sana, aku merasa musim semi benar-benar telah tiba. Setelah vonis Bima Prasetyo dijatuhkan, kupikir masalah ini akhirnya selesai. Tapi kurang dari setengah bulan kemudian, aku menerima pemberitahuan dari pengadilan. Bima Prasetyo memiliki beberapa aset yang harus dilikuidasi secara paksa sebelum menjalani hukuman. Beberapa properti atas namanya, 2 mobil, dan beberapa rekening investasi kecil. Proses likuidasi membutuhkan kehadiran kreditur untuk mengkonfirmasi jumlah utang. Aku adalah kreditur terbesar, jadi aku harus hadir. Aku membalik-balik jadwal. Pagi itu kebetulan kosong, jadi aku membalas akan datang tepat waktu. Hari likuidasi adalah hari Selasa. Sedikit mendung tetapi tidak hujan. Aku mengenakan setelan jas hitam. Rambut diikat ekor kuda rendah, tampak rapi. Arya Wibisana kebetulan tidak ada urusan hari itu dan bersikeras untuk mengantarku. Aku tidak menolak dan naik ke mobilnya. Gugup? Arya Wibisana bertanya sambil menyetir. Kenapa? Ini bukan pertama kalinya aku mengambil barangnya. Dulu mengambil cincin, sekarang rumah dan mobil. Levelnya mirip. Aku bersandar di kursi dan melihat keluar jendela. Arya Wibisana tertawa, tidak berkata apa-apa lagi. Tempat likuidasi adalah ruang rapat pengadilan. Saat aku tiba, sudah ada beberapa orang yang duduk di dalam. Pegawai bank, perwakilan pemasok Bima Prasetyo. Dan yang mengejutkan, Ayu Lestari ada di sana. Dia duduk di dekat jendela, mengenakan sweater putih, rambutnya tergerai, wajahnya tidak terlalu baik. Melihatku masuk, dia tanpa sadar berdiri, bibirnya bergerak seolah ingin menyapa tetapi tidak tahu harus memanggil apa. Akhirnya, dia hanya mengangguk dan duduk kembali. Aku duduk di samping kepala meja tanpa ekspresi. Arya Wibisana juga menarik kursi dan duduk di sampingku. Suasana di ruang rapat sangat canggung. Para bankir saling pandang, tidak ada yang mau membuka mulut lebih dulu. Yang memimpin likuidasi adalah seorang petugas pengadilan, seorang pria berusia 40-an bernama Zhang. Berkacamata bingkai hitam, cara bicara dan kerjanya sangat teratur. Dia pertama-tama memproyeksikan daftar aset Bima ke layar dan membacanya satu persatu. 3 properti, satu di antaranya adalah villa di area timur kota, luas 320 meter persegi, harga pasar sekitar 28 miliar. Satu apartemen di pusat kota, luas 150 meter persegi, harga pasar sekitar 16 miliar. Satu lagi ruko di jalan komersial, harga pasar sekitar 12 miliar. 2 kendaraan, 1 Maybach, 1 Porsche, total sekitar 4 miliar. 3 rekening investasi, total sekitar 6 miliar. Selain itu, ada sisa saham Prasetyo Industri, tetapi bagian ini sudah dibekukan oleh pengadilan dan tidak termasuk dalam lingkup likuidasi kali ini. Setelah selesai membaca, dia mengangkat kepala, menyapu pandang ke semua orang. Setelah aset-aset ini diuangkan, akan didistribusikan sesuai dengan proporsi utang. Utang semua orang di sini sudah dikonfirmasi. Utang Bakirana adalah yang pertama, 48 miliar. Diikuti oleh 3 pinjaman bank, total 12 miliar. Sisanya adalah tunggakan pemasok dan gaji karyawan. Aku mendengarkan angka-angka ini, dan menghitung dalam hati. Semua aset Bima Prasetyo ini, jika dijumlahkan hanya sekitar 60 miliar. Bahkan tidak cukup untuk membayar bunga utangku. Seumur hidupnya, bahkan setelah keluar dari penjara,
dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saat itu, Ayu Lestari tiba-tiba membuka mulut. Suaranya kecil, tetapi terdengar jelas di ruang rapat yang sunyi. Petugas, saya ingin bertanya, bisakah villa di timur itu disisakan untuk saya? Semua orang di ruang rapat menatapnya. Wajah Ayu langsung memerah, dia menunduk dan memilin-milin jarinya, suaranya semakin kecil. Villa itu. Saya dan Bima yang memilih bersama. Di dalamnya ada banyak kenangan. Saya akan membayarnya. Dengan harga pasar. Aku melirik Arya Wibisana. Arya Wibisana mengernyit, tidak berkata apa-apa. Aku berbalik menatap Ayu Lestari. Mbak Ayu, bagaimana Anda akan membelinya? Harga pasar 28 miliar. Apa Anda benar-benar bisa membayarnya? Ayu Lestari menggigit bibirnya. Saya bisa meminjam dari ayah. Aku tidak bisa menahan tawa. Mbak Ayu, ayah Anda setelah membayar 48 miliar untuk Anda, masih akan mengeluarkan uang untuk membeli rumah mantan pacar Anda? Wajah Ayu Lestari semakin merah, air mata mulai menggenang di matanya. Penampilan menyedihkan itu persis seperti dulu. Dia mengendus. Mbak Kirana, saya tahu Anda membenci saya. Tapi barang-barang itu benar-benar penting bagi saya. Aku berdiri, berjalan ke depan layar, mengangkat tangan dan menepuk foto villa itu. Mbak Ayu, villa ini dialihkan atas nama Bima Prasetyo pada bulan Maret tahun lalu. Uang muka 2 miliar, pinjaman 800 juta. Anda tahu siapa yang membayar 2 miliar itu? Ayu Lestari tertegun. Saya yang membayarnya. Aku menyapu pandang ke seluruh ruang rapat, dan akhirnya mengunci pandanganku pada wajah Ayu Lestari. Maret tahun lalu, Anda baru saja kembali dari luar negeri. Bima membawa Anda melihat villa ini, mengatakan akan membelinya sebagai rumah pernikahan di masa depan. Uang muka itu adalah uang yang dia transfer dari rekening perusahaan, dan itu adalah uang saya. Dengan kata lain, villa ini dibeli dengan uang saya. Anda mau bicara kenangan dengan saya? Ruang rapat sunyi senyap hingga jarum jatuh pun terdengar. Ekspresi para bankir sangat menarik. Seorang bankir muda menunduk, menahan tawa. Air mata Ayu akhirnya jatuh, mengalir deras. Dia menyeka air mata dengan punggung tangannya, berdiri menatapku. Mbak Kirana, interior rumah itu, saya yang mengawasinya sendiri. Setiap detailnya saya yang pilih. Kalau begitu tagih biaya interiornya pada Bima Prasetyo, kataku. Tapi rumah itu sendiri dibeli dengan uangku. Dalam likuidasi aset kali ini, semua properti akan dilelang dengan harga pasar untuk membayar utang. Jika Mbak Ayu benar-benar ingin membelinya, datang saja untuk menawar. Siapa yang menawar paling tinggi, dia yang dapat. Ayu Lestari berdiri di sana, bibirnya bergetar, lama tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia duduk kembali seolah kehilangan tenaga, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar sedih. Suasana di ruang rapat sangat canggung. Petugas Zhang berdeham, kalau begitu kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya, katanya, mengalihkan topik kembali ke jalur utama. Selanjutnya adalah konfirmasi dan penandatanganan hukum atas setiap aset. Setelah selesai menandatangani, aku bersandar di kursi, menatap Ayu Lestari yang masih sesenggukan. Di sampingnya duduk seorang wanita parubaya, berpakaian sederhana. Mungkin pembantu atau pengasuh di rumahnya, terus-menerus menenangkannya dengan suara rendah. Arya mendekatkan wajahnya, berkata dengan suara rendah, dia juga tidak perlu melakukan ini, tahu betul ini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dia pikir aku masih akan berbelas kasihan. Aku menatapnya. Selama 3 tahun sebelumnya, semua yang dia lakukan di belakangku aku tahu. Tetapi aku tidak pernah menunjukkannya. Dia mungkin menganggapku orang yang mudah ditangani, ya. Hari ini sengaja datang ke sini juga untuk menguji batasku. Hasilnya, dia sudah lihat sendiri. Aku berdiri, menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani kepada petugas. Petugas, nanti saat lelang, mohon informasikan kepada saya. Kami akan selalu kooperatif. Petugas mengangguk. Baik, Mbak Kirana. Lelang pertama dijadwalkan bulan depan. Aku berbalik keluar. Saat melewati Ayu Lestari, dia tiba-tiba mengangkat wajah menatapku. Matanya bengkak seperti kenari karena menangis, bibirnya digigit, dan dia berhasil mengeluarkan beberapa kata. Kirana, kau menang. Kau puas sekarang, kan? Aku berhenti. Menatap wanita yang 3 tahun lebih muda dariku ini. Wajahnya dipenuhi kebencian dan ketidakpuasan. Aku berjongkok, menatapnya sejajar, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, Ayu Lestari, aku tidak pernah bersaing denganmu.
Yang lebih dulu berkhianat adalah Bima Prasetyo. Kau hanya kapal yang dia tumpangi. Tapi kapal itu sudah tenggelam. Yang harus kau lakukan sekarang bukanlah datang untuk merebut rumah, tetapi memikirkan bagaimana menjalani sisa hidupmu. Bibir Ayu bergetar, sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berdiri, melambaikan tangan ke Arya, dan kami berdua berjalan keluar dari ruang rapat. Koridor sangat sunyi. Hanya langkah kaki kami yang bergema di lorong kosong. Saat sampai di pintu masuk, Arya meraih lenganku. Aku menoleh padanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat kompleks. Ada apa? Tadi saat kau mengatakan kata-kata itu, kata Arya, aku memikirkan sesuatu. Apa? Selama 3 tahun kau bersama Bima Prasetyo, apa kau membencinya? Aku berpikir sejenak, menggelengkan kepala. Sudah tidak benci lagi. Membencinya buang-buang energi. Tidak ada gunanya. Daripada membenci, aku lebih suka membiarkannya hidup dan melihat dengan matanya sendiri. Bahwa tanpa dia, Kirana Wijoyo hidup dengan baik, bahkan lebih baik, itu adalah hukuman terbesar baginya. Arya menatapku, terdiam selama 2 detik, lalu tertawa. Dia melepaskan lenganku, membukakan pintu mobil untukku. Masuklah. Aku traktir makanan enak. Hari ini hari likuidasi, tapi juga merupakan sebuah titik balik. Aku naik ke mobil, memasang sabuk pengaman, dan melihat gedung pengadilan dari jendela. Bangunan abu-abu itu tampak sedikit suram di bawah langit mendung. Tetapi di hatiku tidak ada gelombang apapun. Apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Apa yang harus dilikuidasi sudah dilikuidasi. Sisanya hanya berjalan maju. Saat mobil keluar dari gerbang utama pengadilan, aku melihat dari kaca spion Ayu Lestari keluar dari gedung. Dia berdiri di tangga, di belakangnya ada pengasuh itu. Keduanya berdiri di sana, melihat mobil kami menjauh. Angin mengibarkan rambutnya, seluruh tubuhnya tampak kurus dan lemah seperti alang-alang. Aku mengalihkan pandangan, menatap ke depan. Di langit mendung di depan, ada celah, dan sinar matahari menembus dari balik awan. Cahaya keemasan menerangi jalan. Arya mengulurkan tangan, mengecilkan Aceh sedikit, dan bertanya padaku ingin makan apa. Hotpot, kataku. Yang pedas. Arya tertawa, memutar kemudi. Mobil masuk ke jalan utama, bergabung dengan arus lalu lintas. Sinar matahari masuk dari jendela, jatuh di punggung tanganku. Sangat hangat. Hari-hari setelah likuidasi berlalu dengan cepat, tak terasa musim panas telah tiba. Kemajuan proyek lebih lancar dari yang diperkirakan. Dengan masuknya dana dari Sejahtera Industri, pengembangan seluruh area berjalan dengan cepat. Aku sibuk setiap hari, berlari antara lokasi konstruksi, perusahaan, dan mitra kerjasama. Seringkali, saat melihat layar ponsel di akhir hari, jumlah langkahku sudah lebih dari 20.000. Hubungan dengan Arya Wibisana berkembang dengan stabil. Tidak ada gairah yang membara, tetapi sangat nyaman. Dia akan mengirim pesan saat istirahat makan siang, menanyakan apakah aku sudah makan. Saat aku lembur, dia akan muncul di depan kantor dengan makan malam. Saat aku sedang rapat, dia akan diam-diam menunggu di samping tanpa mengganggu. Ibuku sudah beberapa kali bertemu dengannya dan terus memujinya. Anak muda ini mantap. Jauh lebih baik dari pria itu. Aku hanya tersenyum mendengarnya, tidak membantah. Suatu hari di pertengahan Juni, aku menerima pemberitahuan dari pengadilan. Hasil lelang pertama aset atas nama Bima Prasetyo telah keluar. 3 properti semuanya terjual, 2 mobil juga terjual. Uang di rekening investasi juga telah ditransfer ke rekening likuidasi. Setelah dikurangi berbagai biaya, dana yang masuk ke rekeningku sekitar 60 miliar rupiah. Dibandingkan dengan 48 triliun, itu hanya setetes air di lautan. Tetapi saat menerima uang ini, hatiku sangat tenang. Selama itu milikku, aku tidak akan melepaskan sepeser pun. Sisa utang, biarkan Bima Prasetyo perlahan-lahan membayarnya setelah keluar dari penjara. Uang yang dia hasilkan di sisa hidupnya, selain untuk biaya hidup dasar, semuanya akan digunakan untuk mengisi lubang utang ini. Sore itu, aku sedang memeriksa email di kantor. Salah satunya adalah pemberitahuan rutin dari penjara. Bima Prasetyo selama menjalani hukuman, karena sikapnya baik, telah mengajukan permohonan pengurangan hukuman. Jika berjalan lancar, hukumannya bisa dikurangi setengah tahun. Aku meliriknya, menekan tombol hapus. Arya Wibisana kebetulan membuka pintu dan masuk. Dia membawa 2 gelas es kopi di tangan. Melihatku menatap layar komputer dan melamun, dia bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada. Email sampah." Aku mengambil kopi dan minum seteguk.
Cairan dingin membasahi tenggorokanku. Malam ini ada waktu? Aku ingin kau menemaniku ke suatu tempat. Kemana? Atap gedung proyek itu. Aku ingin naik dan melihatnya. Arya Wibisana mengangguk, tidak banyak bertanya. Sore hari, kami mengemudi ke lokasi konstruksi proyek. Konstruksi sudah memasuki tahap struktur utama, derek menara menjatuhkan bayangan panjang di bawah matahari terbenam. Para pekerja sudah selesai bekerja satu persatu, lokasi cukup sepi. Arya menyapa manajer proyek, dan kami naik lift konstruksi ke atap. Angin di atap sangat kencang, bersiul di telinga. Area ini sedang dalam pembangunan pesat, di kejauhan terlihat gedung-gedung perkantoran di kota baru. Dinding kaca memantulkan cahaya matahari terbenam oranye, sangat spektakuler. Aku berjalan ke tepi atap, berpegangan pada pagar, dan melihat ke bawah. Di bawah kakiku ada hutan beton bertulang yang sedang tumbuh. Dari ketinggian 30 lantai, semua mobil dan orang tampak seperti semut. Arya Wibisana berdiri di sampingku. Angin mengibarkan ujung kemejanya dengan kencang, mengeluarkan suara kepak. Dia tiba-tiba bertanya, saat kau membeli tanah ini dulu, apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan 3 hal, aku mengangkat 3 jari. Pertama, membangun kompleks komersial terbesar di kota ini, mengalahkan area komersial yang tersebar di sekitarnya. Kedua, mendapatkan kembali tanah yang tidak bisa didapatkan ayahku. Ketiga, aku berbalik menatapnya. Rambutku berantakan karena angin, tetapi aku tidak peduli, menatapnya. Ketiga, aku ingin berdiri di tempat yang lebih tinggi. Cukup tinggi sehingga beberapa orang, bahkan jika mereka mendongak, tidak akan pernah bisa mencapaiku. Arya Wibisana menatapku, tidak berkata apa-apa. Matanya memantulkan seluruh langit senja oranye, bersinar seperti api yang membara. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu mengulurkan tangan dan menyelipkan rambutku yang berantakan karena angin ke belakang telingaku. Gerakannya sangat lembut, hanya menyentuh daun telingaku, membawa kehangatan samar. Sudah cukup tinggi, menurutmu? Tanyanya. Aku berbalik melihat kota di bawah kakiku, lalu melihat langit yang bergradasi dari oranye ke gelap di atas kepala. Angin malam berhembus dari kejauhan, membawa sedikit kelembapan dan aroma rumput khas malam musim panas. Sudah cukup. Kalau lebih tinggi lagi, aku akan pusing saat melihat ke bawah. Arya Wibisana tertawa, meletakkan tangannya di pagar, dan berdiri berdampingan denganku. Kami berdua tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di atap menatap matahari terbenam. Garis cakrawala di kejauhan perlahan menjadi gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Seolah-olah seseorang menaburkan pasir emas yang hancur di darat. Setelah sekitar 10 menit, ponsel Arya berdering. Dia menjawab, berbicara beberapa patah kata, lalu menyerahkan ponsel itu padaku. Ibumu. Aku mengambilnya. Ibu. Sayang, tadi ibu menerima undangan pesta. Dari keluarga Santoso. Suara ibu terdengar dari seberang, ada sedikit kegembiraan dalam kegembiraannya. Heru Santoso mengadakan pesta pertunangan untuk Ayu Lestari. Pihak prianya adalah seorang eksekutif muda dari Sejahtera Industri, katanya bernama Lin. Kebetulan sekali, bukankah itu kerabat mitra kerjasamamu? Aku tertegun, berbalik menatap Arya. Dia menunduk, menendang kerikil di tanah, bibirnya tersenyum tipis. Ibu, aku tahu, kataku. Undangannya simpan saja, nanti kalau ada waktu kita bicarakan lagi. Setelah menutup telepon, aku bertanya pada Arya, kau yang mengaturnya. Arya Wibisana mengangkat wajah, memasang tampang tidak bersalah. Mengatur apa? Aku hanya berbicara sedikit dengan bibiku. Bilang kalau Nona dari keluarga Santoso sangat anggun, setiap hari di rumah menanam bunga dan minum teh. Lebih baik carikan sesuatu untuk dia lakukan. Begitu kukatakan, kebetulan putra ketiga keluarga Lin belum punya pasangan, jadi dipasangkan saja. Dia merentangkan tangan. Cinta bebas. Kok, tidak ada hubungannya denganku. Aku menatapnya selama 3 detik, lalu tidak bisa menahan tawa. Pria ini, di permukaan tampak serius, di belakang ternyata sudah mengatur masa depan Ayu Lestari. Jika Ayu Lestari menikah dengan keluarga Lin, yang merupakan bagian dari Sejahtera Industri, itu berarti dia terikat dalam jaringan koneksi Arya Wibisana. Di masa depan, jika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus mendapatkan izin Arya Wibisana terlebih dahulu. Kenapa kau repot-repot sekali? Apa tujuanmu? Aku bertanya padanya sambil tertawa. Arya Wibisana berjalan mendekat, berdiri di depanku. Angin malam di atap mengacak-acak rambut di keningnya. Dia menatap lurus ke mataku, berkata dengan serius, tidak ada tujuan. Aku hanya tidak suka orang-orang yang menganggur itu mengganggumu lagi.
Kau sudah diganggu selama 3 tahun. Sisa hari-harimu, biar aku yang menjadi perisaimu. Suaranya saat mengatakan itu tidak keras, separuh terbawa angin, tetapi setiap katanya terdengar jelas di telingaku. Aku menatapnya. Sisa-sisa senja terakhir mengenai sisi wajahnya, cahaya keemasan membentuk profil lembut di sepanjang garis rahangnya. Aku maju setengah langkah, mengulurkan tangan dan merapikan kerah kemejanya yang miring karena angin. Saat jariku menyentuh lehernya, jakunnya bergerak ringan. Arya Wibisana, kataku, proyek ini, kurasa bisa selesai dalam 2 tahun. Bisa, dia menatapku. Dalam 2 tahun, aku janji kau bisa berdiri di sini, menatap lampu-lampu terang dan keramaian di bawah. Kalau begitu, aku tunggu. Angin di atap semakin kencang, malam di kota sudah benar-benar gelap. Lautan lampu membentang di bawah kaki, seperti langit berbintang yang terbalik. Aku berdiri di atap setinggi 30 lantai ini, bersama pria yang mengatakan akan melindungiku dari angin. Di sakuku ada slip transfer 60 miliar, di ponselku ada rencana ekspansi kuartal berikutnya. Setengah tahun yang lalu, Kirana yang melepas cincin dan bertepuk tangan di pesta ulang tahun itu, mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa setengah tahun kemudian dia akan berdiri di tempat setinggi ini, benar-benar memandang rendah orang-orang yang pernah mempermalukannya. Bima di penjara. Ayu Lestari akan terikat dalam pernikahan orang lain. Villa Rina Prasetyo disita dan disewakan kembali kepada orang baru. Neraca yang harus dilikuidasi semuanya telah dilikuidasi, halaman yang harus dibalik semuanya telah dibalik. Sisa jalan dipenuhi sinar matahari, luas dan datar. Aku mengulurkan tangan, menyelipkan rambut panjangku yang berantakan karena angin ke telinga. Saat jari-jariku melewati rambut, aku menyentuh daun telinga yang dingin. Tempat ini kosong, sudah lama sekali tidak memakai anting. Aku mencatat dalam hati. Besok, beli anting baru. Arya Wibisana berkata di sampingku, angin semakin kencang, ayo turun. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Dia mengangguk, berdiri lebih dekat denganku. Bahu kami hampir bersentuhan, bayangan kami memanjang di lantai atap di bawah cahaya bulan, menyatu menjadi satu, tidak bisa dibedakan mana yang mana. Aku menutup mata, menghirup napas dalam-dalam. Angin malam musim panas mengalir ke paru-paru, hangat dan manis. Hidup ini, luar biasa.